Selamat malam sobat-sobat budaya, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Izinkan saya membuka acara ini, saya ingin berkisah sedikit dulu ya, tentang ada penulis Barbara Marciniak, ya. Adalah penulis buku yang dikenal dengan karyanya yang berjudul Bringer of the Dawn, Teaching from the Pleiadians, ya, tahun 92. Marsinia ini menyampaikan ajaran-ajaran berasal dari makhluk Pleiadians atau semacam alien. Banyak penulis dan guru spiritual yang kemudian mengembangkan konsep starseed yang terkait dengan Pleiadians ini, yang kemudian sekarang mulai meluas. Nah, tapi ini beda. Topik malam ini itu tentang Diripedia yang digagas oleh Pak Luluk Sumiarso, pendiri Nusantara Institute of Diripedia, sebuah platform ya yang terfokus pada kajian tentang diri manusia atau the self. Mungkin tidak seperti tentang starseed Pleiadians-nya Marsinia tadi ya, tetapi masih pragmatis dan merupakan pengamatan budaya Nusantara. Konsep Diripedia ini melibatkan dimensi psikologis, sosial, spiritual, dan memetakan gambaran tentang diri seseorang. Beberapa individu dan beberapa filsuf telah mencoba mengkaitkan konsep-konsep seperti ini dengan kesadaran dan realitas subjektifnya, menciptakan teori-teori bahkan seperti teori kuantum kesadaran misalnya. Kita juga mengenal apa yang pernah dikemukakan Jean-Paul Sartre, yang jika saya bahasa Jawakan sebetulnya juga sampel, kawruh jiwa, sama. Kemarin sudah diangkat di Zoom kita, yaitu tentang Ki Ageng Suryo Mentaram. Nah, pada Diripedia atau yang saya anggap mungkin kalau saya Jawakan itu kawruh diri ya, nanti akan dipaparkan tentang diri perenungan dari Pak Luluk Sumiarso. Namun pada saat ini Pak Luluk baru membuka platformnya dulu. Nah, nantinya akan berkembang terus. Monggo kita simak Diripedia yang sudah dikemas secara ilmiah pada malam ini. Waktu saya serahkan kepada host kita, Mbak Cecilia Ida. Silakan, Mbak. Selamat malam, sedulur semeton sekalian. Terima kasih banyak Mas Tony sudah memberi banyak kesempatan. Kali ini kita berjumpa lagi dengan topik yang luar biasa. Sebelumnya, sebelum kita mulai acara ini, saya haturkan kepada sedulur sekalian, Sampurasun, Om Swastiastu, Namo Buddhayo, Salam Sejahtera, Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua kita dalam keadaan sehat, bugar, dan ceria dalam perlindungan semesta dan Yang Maha Kuasa. Di topik kali ini KCB mengangkat tentang Diripedia. Ya seperti yang disampaikan oleh Mas Tony tadi, yang digagas oleh Mas Lulu atau Pak Lulu. Saya panggil Mas aja ya, lebih nyaman. Tentang Diripedia. Seperti apa sih Diripedia ini? Apa saja yang dicakup dan bagaimana latar belakang berdirinya Diripedia ini? Mungkin sebelum saya berlanjut banyak ke ini, jadi terinspirasi dan bagaimana Mas Lulu sampai kemudian mendirikan atau tujuannya sehingga Diripedia ada ini kan salah satunya adalah membantu setiap kita individu untuk mencapai aktualisasi diri dari seluruh ajaran-ajaran Nusantara yang mungkin saat ini semua kita tahu berceceran di mana-mana, diangkat sebagai untuk menjadi manusia yang paripurna, yaitu insan yang dengan raga dan jiwa yang sehat. Nah, seperti apa? Bagaimana? Silakan kita simak penjelasan dari Mas Lulu. Silakan, Mas. Selamat malam sedulur sedaya. Mbak Ida sebagai yang telah memoderasi acara ini, Romo Tony yang mandigani acara ini ya. Pertama-tama untuk yang belum kenal, saya memperkenalkan diri.
Saya Luluk Sumiharso, dulu pernah jadi satpam di kantornya Pak Saryono, ada di situ beliau ya. Jadi iya, iya apa? Satpamnya pensiun, jadi apa itu? Ya mencoba merenung gitu ya. Jadi ternyata setelah pensiun, saya kira pensiun tuh enak ya. Ternyata enak banget ya. Ya, jadi ada kesempatan sekian lama jadi orang begitu ya. Tahu banyak hal karena pekerjaan yang namanya juga satpam ya. Jadi sering melihat sana kemari, tapi malah nggak tahu tentang diri sendiri. Jadi kok kebangetan ya. Jadi paling enak kan nilai-nilai diri sendiri itu paling gampang. Pasti gak ada yang marah ya. Tapi kalau nanti ngomongin orang kan ini. Nah, jadi kita mungkin banyak yang seperti saya tapi nggak ngaku aja. Kalau saya ngaku memang apa ilmunya cetek ya. Jadi justru itu yang menjadi tantangan. Banyak ingin belajar tentang diri tapi ya apa ternyata ya dibilang nggak ada kata telat ya. Jadi nah ini yang mendorong saya harus cerita ya. Itu saya nggak tahu apa itu namanya ya apa jalannya gitu. Suatu saat datang rombongan dari pengobatan tradisional ya, datang ke tempat saya rombongan, minta saya jadi dewan pakar. Tuh, kok hebat banget nih, ngerti aja kagak kasarnya gitu ya. Nah, terus Pak, mohon maaf sekali ini sama sekali belum. Pak, Bapak pasti bisa nih, menurut saya bisa. Ya karena apa karena dipaksa-paksa, biasanya kalau dipaksakan mau ya, akhirnya mau ya. Justru itu menjadi tantangan untuk belajar apa sih sebetulnya pengobatan tradisional. Di situ dikenalkan semacam tiga matra atau tiga ilmunya itu, yaitu yang bangsa yang fisikal ya, fisik itu fisik yang pijat memijat, pokoknya yang gerakan fisik. Yang kedua itu adalah ramuan, obat-obatannya. Yang ketiga itu spiritual. Untuk pertama kalinya saya mendengar kata spiritual ya di situ ya. Kebangetan memang ini. Jadi, nah sudah apa saya pelajari betul. Nah, ternyata akhirnya ketemu ya. Nanti akan saya ceritakan. Nah, spiritual itu ternyata bagian apa? Nanti padanannya mesti apa ada. Kita sekarang kalau kita lihat tuh banyak yang rancu ya. Spiritual nanti dicampur dengan yang sebenarnya tidak sepadan. Nanti saya akan coba jejerkan kalau spiritual tuh padanannya apa ya. Itu kalau di otak nanti mental. Nah, di kiri itu biasanya fisik ya, fisik itu nggak nyambung ya, kok fisik mental, kalau al semua ya mestinya ya fisikal mental spiritual, nanti ke raga jiwa sukma itu kami temukan dengan menggunakan teman-temannya di keteknikan atau yang ilmu ekonomi kan ada namanya nanti matriks ya, matriks itu untuk menemukan itu ceritanya awalnya di situ dan akhirnya saya tekuni, saya mencoba melihat ya. Nah, ini harus saya sampaikan, kalau kita bagi teman-teman yang belum pernah mendengar kata spiritual, ketika mendengar pertama kata spiritual itu, wah ini mesti yang apa serem-serem gitu ya. Jadi apa orang mau belajar aja takut ya. Belum lagi yang menafsirkan macam-macam. Nah, padahal sebetulnya kan itu kan ilmu leluhur Nusantara ya. Spiritualitas itu yang orang bule belum ngerti, kita sudah kenal itu ya. Belakangan aja mereka mempelajari itu ya. Nah, makanya kami cari-cari, bahwa ya, oh gitu ya. Akhirnya saya kembangkan pengetahuan tentang diri kita itu kan mempelajari diri itu kan tersebar-sebar ya. Ada yang nama dokter fisik tuh apa bahas raga saja. Ada yang kalau namanya psikolog bahas jiwa saja. Teman-teman yang di apa itu kepercayaan membahas aspek spiritualnya saja. Nah, kami coba gabung-gabung semua. Nah, tentang diri itu kita kan melihat ada namanya Tokopedia, ada sekarang Bakmipedia, ada semua pakai pedia lah. Masa diri nggak ada pedianya lah. Karena pedia itu kami telusuri, eh, arti apa harfiahnya adalah pengetahuan lengkap. Nah, kalau pengetahuan lengkap tentang diri, ya, yang tidak sepotong-potong, yang tersebar di mana-mana, kita satukan antara raga, jiwa, dan sukma, itu adalah Diripedia. Jadi kami mencoba membuat platform yang semua bisa masuk. Jadi bukan, kami tidak berpretensi ya untuk menangani sendiri, karena kami itu hanya mencoba membangun, ibaratnya kalau di apa itu di ilmu angkasa itu persatelitan itu ada namanya SSPS ya,
satelit power yang satelit yang stasiun yang melingkar di bumi itu, pesawat siapa aja bisa docking di situ. Nanti pesawatnya Pak Tony docking di kami ya, dari Prof Hendra ya docking ya. Nah, kami membangun tempat untuk docking ya, supaya nyambung. Karena kalau dockingnya nggak pas, nanti bisa meleset dan bisa pecah pesawatnya. Jadi kami membangun platform itu eh, di Repedia ini, jadi bukan saya yang saya cuma menggali ya. Jadi menggali dari ilmu, kalau Bung Karno kan menggali Pancasila, kalau saya ketinggian ya. Saya gali tentang diri aja ya. Yang saya sebut Diripedia ini, jadi ini yang kami kembangkan. Nah ini, jadi Diripedia ya. Mohon maaf nih saya kasih tanda C ya, itu karena kami udah sering ya di bidang lain tuh kami bikin ini, tahu-tahu diaku orang dipakai cari duit ya. Ya. Jadi makanya ini bukan apa-apa, ini cuma bahwa ini kami mencoba mengembangkan ini, saya kasih tanda C ya, supaya tahu bahwa memang pertama kali kami yang mengembangkan bukan apa-apa, kami memang tidak untuk tujuan komersial, tapi ada yang tega-teganya ya, ada teman itu ya, tiba-tiba pada waktu mengerjakan tentang kompetensi itu pakai dilabeli itu dipakai untuk cari duit ya sudah, monggo ternyata bisa memberikan penghasilan nggak apa-apa. Ini semata-mata itu. Nah, Nusantara Institute itu apa? Ya, dulu kami jujur ini kami dirikan di Washington DC ya. Kami ketemu teman-teman budaya di dekatnya KBRI, kumpul di dekatnya KBRI di Washington DC. Wah, ini kita perlu Nusantara Institute ya. Masa Jerman aja punya namanya Goethe Institute, kita nggak punya ya. Kami kumpul untuk bikin itu. Kalau teman yang sering ke Washington lihat ada namanya DC Cafe, itu satu blok dekat KBRI di Washington DC, ada Starbucks di depannya. Di situ kami ngumpul di situ, mendirikan Nusantara Institute, dan akhirnya kami pulang, kami dirikan di Ciputat tempatnya. Tapi pengennya itu nanti menjadi semacam Goethe Institute, tapi alhamdulillah ya, jadi supportnya tidak ada, jadi ya belum seperti yang dianggapkan, sampai kami menemukan di Diripedia. Ya udah kalau gitu saya rename saja, yang dulu terlalu muluk mungkin cita-cita kami, ya sekarang kami pakai Nusantara Institute itu untuk mengembangkan Diripedia, makanya Nusantara Institute of, namanya menjadi Nusantara Institute of Diripedia atau NIOT ya. Ini kenapa saya namain ini? Karena nanti kalau punya partner sejenis ya di luar negeri sana ya, kita lebih mudah berhubungan. Ini seperti saya pernah menyampaikan, di Amerika itu ada mantan astronot ya, namanya uh, Edgar Mitchell kalau nggak salah ya. Itu orang keempat yang mendarat di bulan. Setelah pulang dari bulan, masuk atmosfer itu melihat alam semesta itu dari jendela kapsulnya itu ya, itu melihat ini pasti ada sesuatu di balik alam semesta ini. Nah, akhirnya beliau mendirikan yang namanya Noetic uh, Institute ya, ION namanya, Institute of Noetic Science ya. Noetic itu setelah saya cek ternyata namanya ilmu niskala ya. Ilmu niskala itu ujung-ujungnya ya ilmu tentang pengalaman uh, uh, subjektif, pengalaman ya seperti spiritual juga. Jadi nanti kalau kita nggak mengembangkan, tahu-tahu kita harus belajar ke orang luar kan nggak enak. Jadi ya kami mencoba untuk semampu kami berkontribusi di sini. Diripedia ini harfiahnya pengetahuan lengkap dan menyatu. Banyak pengetahuan itu yang lengkap tapi tidak menyatu sendiri-sendiri. Ada yang menyatu tapi tidak lengkap. Nah ini lengkap dan menyatu. Kalau bahasa Lemhanas namanya itu komprehensif integral, lengkap, holistik dan menyatu tentang diri manusia atau the self ya, yang digali dari ajaran Buddha. Jadi nggak ngarang sendiri, saya hanya menggali saja dan memberikan tanda petik nuansa ilmiah begitu ya, yang terdiri dari 3 realitas diri. Realitas itu apa yang ya real, ya, barangnya nyata. Realitas itu ternyata nanti saya jelaskan gimana kami menemukan ini, karena kita ini banyak ngomong tentang diri tapi sebetulnya nggak tahu tepatnya di mana sih diri kita itu ya. Nanti kami dengan pendekatan input output itu bisa menemukannya. Pertama adalah realitas, saya sebut sebagai R1 ya. Realitas pertama R1 itu objektif, sifatnya objektif. Itu ibaratnya kalau benda nyata, kalau kita kejatuhan kelapa itu kepala kita ya benjol ya. Ya. Tapi kalau di alam kedua itu alam pikiran ya, itu subjektif, itu barang yang sama itu kita bisa melihatnya berbeda-beda. Itu di alam mental atau alam pikiran itu yang
barangnya itu namanya jiwa ya. Nanti ketemunya di mana kajian. Ini supaya kami dapat gambaran menurut dulu ya. Nah, ini mental ya. Nah, yang ketiga ya, orang barat atau neuroscientist ya, ilmu apa itu ya, neuroscience ya. Itu mereka hanya mengenal R1 dan R2 saja ya. Mereka tidak mengenal yang namanya realitas ketiga yang transidental itu ya, go beyond. Go beyond itu bahasa ya yang melewati ya. Ini melewati fisik dan mental ya. Jadi ya teman-teman nanti yang sudah menemukan ini bisa menceritakan, tapi jujur saya belum menemukan di situ ya. Ya, jadi tapi tahu bahwa ada itu ya. Nanti seperti apa barangnya nanti kita lihat sama-sama ya. Itu namanya alam kesejatian. Nah, supaya cocok ini fisik, mental, spiritual, subjektif, objektif ya, intrasidental, badan, pikiran, kesejatian, raga, jiwa, sukma. Jadi yang terhubung sesama manusia. Jadi di dalam diri kita sendiri itu melalui jaringan saraf itu terhubung, dan ternyata ya kita dengan teman-teman yang lain itu kalau frekuensinya sama, jiwanya udah sama itu bisa beresonansi ya. Baratnya seperti garpu tala itu yang untuk itu kalau kita bunyikan itu kadang-kadang yang di tempat lain tuh bisa beresonansi kan. Jiwa manusia pun juga beresonansi dengan yang lain ya, dan itu nanti yang mengilhami kami ya. Kenapa nanti kita buat analogi ya antara diri manusia dengan sistem internet itu ya. Nah, ini sesama manusia karena ini jaringan diri ya, diri itu the self ya. Kami sebut ini jujur saya terinspirasi di dunia internet ya, itu ada namanya IoT, Internet of Things ya. Sesuatu yang segala macam dihubungkan ke internet itu sekarang ini hampir semua terhubung ke internet ya. Jadi kita tidak bisa bersembunyi, data kita tuh sudah ada di internet semua ya. Dia itu lebih tahu dari teman kita, mungkin lebih tahu dari pacar kita ya, karena dia semua data kita itu terekam di dalam sepanjang kita menggunakan HP itu tersambung ya, itu disimpan di sana, dan dia dengan mudah mengenali wajah kita, mengenali siapapun ya, ya itu seperti itulah kemajuannya. Nah, terusannya tidak hanya ke diri sesama manusia saja, tapi nyambung juga ke alam semesta ya. Ya, kalau diri manusia itu disebut namanya mikrokosmos karena tatanannya sama, itu yang di alam semesta itu namanya sering di dunia apa kejawen sering disebut sebagai makrokosmos ya, jagat ageng, di mikrokosmos jagat alit. Nah, karena ketemu sama kami beri namanya universe net of things ya. Jadi lah ini, nah balik sekarang karena kami ada makrokosmos, mikrokosmos masuk ke IoT-nya belum ada kosmosnya, kami sebut sekarang kami beri nama infokosmos ya. Jadi nanti paralel dijajarkan namanya infokosmos, mikrokosmos, makrokosmos ya. IoT, SOT, apa itu UOT ya. Spiritualitas ya, ini saya kira teman-teman pasti lebih jago ya dari kami. Saya hanya mencoba kira-kira letaknya di mana di dalam Diripedia ini. Ternyata spiritualitas itu kalau kita lihat gambar di atasnya itu adalah ada kata spiritual di situ ya. Jadi things about spiritual itu adalah namanya spiritualitas ya. Jadi di dalam diri kita spiritualitas telah mendapat tempat yang layak ya di antara tiga di antara realitas itu ya. Dimensi kehidupan yang melibatkan eksplorasi, pengembangan, dan pemahaman terhadap makna dan tujuan hidup yang melebihi beyond ya, fisik, materi, dan beyond mental, materi, ini mencakup pencarian makna yang lebih dalam. Jadi ini nih ya orang yang udah nggak pikirannya udah nggak di fisik lagi sama mental lagi, tapi sudah beyondnya. Nah ini aktualisasi ini apa nih? Karena judulnya muncul di judul ya kita jelaskan. Aktualisasi adalah proses mewujudkan atau merealisasikan sesuatu yang sebelumnya hanya ada dalam bentuk ide atau potensi. Kami mencoba mengaktualisasikan ya. Teman-teman yang ilmunya sudah lanjut mungkin dengan mudah bisa menemukan spiritualitas. Tapi kami-kami yang pemula ini kan nggak gampang nih ya untuk masuk ke situ ya. Mungkin sampai jiwa aja belum nyampe ya, baru apa tatarannya itu tataran raga itu kalau ya masih yang tataran luar lah, belum tahu di dalamnya. Nah, ini sedikit info ya, gambaran
letak antara raga dan jiwa dan sukma tadi ya. Itu kalau kita pernah melihat boneka yang dari Rusia yang namanya Matryoshka ya, itu hampir sama itu. Saya lupa bawa tadi ya. Itu 3 yang dibuka, di dalamnya ada diri lagi, ada yang paling dalam. Nah, paling dalam itulah yang namanya yang sejati tadi ya. Jadi makanya disebut dengan alam kesejatian karena semua masih sejati dan masih murni ya. Itu kalau ibaratnya yang di salah satu kepercayaan itu adalah dari roh suci karena dia tidak terpengaruh. Roh suci itu tidak punya tidak salah, tidak ini. Pokoknya dia masih murni. Nah, baru alam pikiran itulah yang R2, roh suci itu R3 ya. R2 inilah yang ngaco, yang narik ke sana ke sini ya. Kalau ilmunya Plato itu yang ada kuda hitam dan kuda putih yang saling tarik menarik ya. Dia itulah yang mempengaruhi dan itulah yang keluar di dalam R3 fisik kita ya. Itu R3 ya. Realitas objektif itu yang ya gerakan tangan, ucapan segala macam itu namanya R3. Nah, dalam konteks psikologi, aktualisasi diri merujuk pada keinginan untuk mewujudkan di potensi pribadi dan mencapai segala yang mungkin. Jadi ini dari konteks psikologi karena konteksnya banyak sekali, sudut pandangnya beda-beda ya. Tapi kalau kita nanti mempunyai platform pembelajaran yang sama, nggak ada masalah ya. Jadi kita masing-masing mempunyai sudut pandang masing-masing dan tidak usah saling menyalahkan ya. Masing-masing punya pertimbangan sendiri, punya persepsi sendiri ya. Ya itulah jiwanya Diripedia itu uh, untuk docking semua pemahaman-pemahaman yang platformnya sudah sama. Ini adalah dorongan untuk mengembangkan bakat dan kemampuan uh, unik kita ya, masing-masing punya kemampuan menjadi orang terbaik yang bisa kita jadikan. Jadi itu tuh namanya cita-cita. Nah, dalam konteks spiritualitas ya, aktualisasi bisa merujuk pada upaya mewujudkan ajaran atau nilai-nilai spiritual dalam kehidupan. Tadi letaknya sudah kami jelaskan, nanti kita lihat sama-sama gimana menemukannya ya. Antara lain dengan menggunakan pengetahuan ilmiah lah. Kami ada yang menggunakan dalam alam rosonya, bisa yang teman-teman yang sudah ilmunya tinggi, mungkin dengan mengeningkan cipta sudah bisa. Kalau bagi yang belum, lah kita pakai yang istilahnya itu yang pemula tadi menggunakan metode-metode yang mungkin bisa kita pelajari dengan mudah ya. Supaya tahu Nusantara itu apa dulu ya. Ini saya kira semua sudah tahu, tapi kadang-kadang tepatnya seperti apa. Nusantara itu kapan mulai berdirinya segala macamnya, kapan segala macam itu bisa dipelajari lengkap ya, dan versinya juga macam-macam ya. Ada Nusantara kuno yang itu jauh lebih luas dari Nusantara yang sekarang ya. Nah, konon karena proses-proses tertentu begitu yang nggak perlu kita sebutkan ya, lama-lama mengkerut sehingga akhirnya jadi Nusantara yang sekarang ya. Ya, itu Nusantara lah. Nusantara yang sekarang ini merujuk kepada wilayah geografis yang telah menjadi tempat dan pertukaran budaya ya. Tepatnya itu yang dengan Indonesia ya dua sisi mata uang lah ya. Di sini Nusantara, ini Indonesia, wilayahnya itu adalah Indonesia, rohnya itu adalah Nusantara ya. Interaksi antar berbagai kelompok manusia berabad-abad terakhir ya, nama Nusantara dipakai untuk ibu kota negara IKN ini. Jadi nanti setelah IKN digunakan itu apakah nanti ke depan kita tunggu ya, siapa tahu mungkin dulu kan banyak keinginan nama Indonesia itu ternyata kan bukan asli nama kita itu, orang pelaut dari barat yang menamakan Indosnesos menjadi Indonesia. Nah, tidak tertutup kemungkinan setelah jadi ibu kota Nusantara nanti bisa-bisa negaranya juga menjadi Nusantara. Itu tidak bukan suatu hal yang tidak mungkin ya. Segalanya bisa mungkin sekarang ini ya. Jadi ini kira-kira urutannya seperti itu. Nah, ini aktualisasi ajaran leluhur ya. Asal usul dan warisan kearifan lokal saya kira ini semua udah pada tahu teman-teman ya. Keragaman budaya dan spiritual Nusantara juga ini sudah banyak yang lebih tahu dari saya. Cuman gimana kira-kira letaknya ini nanti, bagaimana mengaktualisasikan supaya ini betul-betul melted ya, itu melebur di dalam diri kita ya, ajaran-ajaran tadi, karena jangan sampai nanti ada ajaran-ajaran lain yang ternyata itu sebetulnya bukan apa istilahnya, bukan apa itu ya, ya bukan DNA-nya, DNA kita ya DNA leluhur Nusantara. Jadi jangan sampai ke, ke justru berubah gitu ya.
asal-usul ajaran leluhur Nusantara merupakan hasil dan interaksi dan integrasi berbagai unsur ini selama berabad-abad. Jadi ini udah ya sulit lah dilihat Pak Tony dari mana, saya dari mana, jangan-jangan saya juga dari Mongol bisa juga ya, kita nggak tahu ya, karena udah campur aduk ya. Nah nanti serahkan ahlinya aja deh, kita nggak usah ikut-ikutan ini ya. Nah ini nilai-nilai spiritual dan dalam ajaran leluhur ya, ini ada keterhubungannya dengan alam dan lingkungan sekitar. Dan ini nyambung dengan apa yang kami sampaikan tadi, antar kita ya, manusia sesama manusia dan alam semesta, dan sekarang ditambah tanda petik makhluk satu lagi ya, AI ini ya, internet ini udah, siapa yang nggak punya handphone sekarang masih ada di antara kita yang nggak punya HP ya, pas dipastikan nggak punya HP atau nggak punya komputer nggak bisa ikut Zoom ya, pasti nggak bisa ya. Nah ini sekarang nggak sengaja kita sudah terhubung sebenarnya antara kita yang ada di layar ini ya, 56 orang ini ya sudah terhubung melalui the Internet of Things, IoT ya. Nanti kita lihat padanannya seperti apa. Nah, saya boleh sampaikan sedikit. Seorang neuroscientist ya internal, kalau nggak salah Pak Ryu Hasan ya, Dr. Ryu Hasan tuh beliau sangat ahli di bidang itu, dari Universitas Erlangga dan kemudian belajar di Jepang dan sering muncul di YouTube ya, itu menjelaskan ternyata para ahli sendiri itu tidak tahu cara kerja otak manusia sampai diketemukannya komputer ya oleh Alan Turing itu ya tahun 60-an, 1960-an. Dan setelah komputer ketemu yang dibuat manusia, kita baru tahu bahwa ternyata kerja otak manusia itu atau tubuh kita itu sama dengan komputer. Ya. Nah, jadi kalau kita komputer itu punya namanya hardware, yaitu raga kita ya. Software jiwa itu adalah software itu jiwa kita, dan sebaik-baik komputer kalau nggak ada pasokan listrik ya itu pasti nggak bisa bekerja. Diri kita juga kalau nggak ada pasokan listrik yang atau energi, nah energi kita itu dapatnya ya bisa dari nutrisi, dari oksigen yang melalui proses di dalam diri kita itu akhirnya memberikan energi supaya diri kita bisa berfungsi ya. Saya kira ada analogi kenapa nanti kami memberanikan diri untuk membuat analogi antara IoT dengan SOT dan dengan UOT, itu alam, jaringan alam semesta, karena by definition sebetulnya makrokosmos dan mikrokosmos itu memang dianggap mempunyai jaringan atau susunan yang analog ya. Jadi dari namanya lah, makanya sekalian aja lo gitu IoT-nya kami beri nama dalam Wikipedia menjadi infokosmos biar ada kesetaraan. Otak kita itu jangan-jangan seperti itu mesinnya ya. Ini banyak sekali mesin di sini, cuman mesinnya bukan dari besi ya di dalamnya, tapi dari daging, dari tulang, dari saraf, macam-macam ya. Penerapan nilai-nilai spiritual dalam kehidupan modern, menerapkan nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari yang dikemas secara ilmiah, diberi nuansa ilmiah biar kita tidak ragu-ragu mempelajari. Karena kalau nanti nggak dibias secara ilmiah itu dibilang ya mohon maaf nih ada yang menyebut sebagai klinik, ada namanya macam-macam ya, padahal ini adalah ilmu yang menurut saya sih yang sangat adiluhung. Jadi ya marilah kita ilmiahkan ya. Yang mempelajari secara non ilmiah juga monggo, tapi dengan ilmiah itu lebih mudah kita memberikan meyakinkan orang untuk memahami ilmu ini. Merupakan proses yang dapat membantu seseorang memahami diri sendiri ya, pakai ilmu pengetahuan. Kadang-kadang seperti tadi ya, jujur ya, sampai usia yang sekian ini banyak di antara kita yang malah nggak tahu dirinya sendiri, tahunya ya apa yang kelihatan aja, bahwa di dalam itu ada namanya realitas yang namanya jiwa dan sukma, itu kita ya nggak tahu, memang nggak kelihatannya. Kalau raga kan kelihatannya. Dalam mencapai keseimbangan dan kedamaian hidup. Nanti kita kembangkan lagi ya. Nah, eksplorasi diri ini yang paling penting ya dalam tahap satu ini, gimana kita menemukan diri kita ini ya. Ya. Ada pernah mencari dirinya sendiri ya. Diriku di mana? Berani pernah tahu diri kita? Banyak di antara kita seperti tahu tapi sebenarnya belum tahu, termasuk saya lah ya. Nah, sekarang di dalam ilmu
ekonomi dan juga ilmu keteknikan itu ada namanya pendekatan input-output. Sesuatu itu ada inputnya, ada proses. Proses itu kita nggak perlu tahu. Makanya disebut sebagai black box, ya, kotak hitam yang prosesnya macam-macam, keluarnya seperti apa. Input, output. Nah, ini di dalam Diripedia semua yang masih di dalam input yang di dalam sana kita nggak tahu, ibarat menggali energi atau menggali emas, nambang emas gitu ya. Itu nambang di dalam bumi kan kita belum tahu, itu namanya sisi hulu ya. Di dalam diri kita tuh ibarat di dalam bumi itu hulunya diproses oleh eh, eh, otak kita ya, itu prosesnya, keluarnya ya apa yang kita lihat sehari-hari. Ada yang menyanyi, ada yang pencak silat, ada yang teriak-teriak, ada yang marah-marah, ada yang senyum-senyum. Itu adalah realitas yang pertama, yang raga tadi, yang dunia nyata. Jadi kalau kita lihat misalnya Pak Tony ketawa, semua pasti sama. Oh, Pak Tony ketawa ya. Nah, nanti kalau ada gambar-gambar yang tidak jelas itu, masing-masing mempunyai persepsinya sendiri, itu yang namanya realitas yang kedua, yang tadi realitas subjektif tergantung pada diri kita masing-masing. Nah, kalau yang transcendental, yang tiga atau sukma itu adalah yang sejati di dalamnya lagi ya. Jadi itu yang masih ibaratnya emas itu di dalam bumi lah, ibaratnya begitu supaya mudah. Jadi caranya gimana mengeksplorasi? Ya kita lihat aja diri kita ya. Oh, kita bisa lihat ya, raga kita semuanya kelihatan, yang bisa ditangkap oleh panca indera, ya itulah yang namanya realitas objektif, yang semua pasti sama. Lihat saya pakai topi, pakai ikat ini, semua pada lihat sama, itu kami sebut sebagai R1 ya. Jadi kalau kita ngomong ilmu kedokteran, senam, segala macam itu yang menyangkut fisik atau raga itu namanya R1. Nah, setelah R1 lagi kita masuk lagi. Kok bisa menghasilkan R1? Kita eksplor lagi ke dalamnya. Ternyata ya itu ada otak ini ya, yang memikir, yang mengendalikan ini ya. Otak inilah yang mengendalikan. Lah, R2-nya itu di situ ya. Menghasilkan, supaya menghasilkan R1 yang di paling luar itu, R2-nya. Nah, sekarang kita lihat apakah yang masuk itu dari misalnya lubang-lubang yang ada di fisik kita, yang melalui lubang hidung, lubang mulut, lubang telinga, dan lubang yang lain yang saya nggak berani sebut ya, semua masuk itu ya. Apakah itu atau bukan? Itu apakah input atau bukan? Nah, atau inputnya justru yang dari lebih dalam lagi di dalamnya itu ya. Nah, nah, yang otak tadi kita sebut sebagai R2, realitas yang subjektif, yang menafsirkan segala sesuatu itu bisa beda-beda. Tergantung, kalau kita biasa hidup di laut, misalnya mendengar suara kayak gini, oh itu suara laut, itu biasa. Jadi ini barang yang sama itu dipersepsikan beda oleh masing-masing orang. Nah, kembali kepada yang ketiga tadi, seperti apa kira-kira ya? Pernah nggak kita misalnya tiba-tiba pas kita ragu-ragu ya, ini benar atau salah ya, kalau yang ini mau, ya mohon maaf, ada orang mengambil, wah ini hak kita atau bukan, ya ragu-ragu ya. Kita sendiri mengerjakannya ragu-ragu. Ada suara dari hati yang terdalam tuh ngomong, itu bukan milikmu loh ya, jangan kamu ambil ya. Hati yang terdalam itulah yang namanya alam sejati itu. Itu yang katanya nurani ya. Ini teman-teman yang eh, eh, hidup di kira-kira generasi tahun lahir 70-an atau 60-an pernah melihat televisi. Waktu itu ada namanya sinetron, judulnya adalah Mahkamah Rohani ya. Mahkamah Rohani itu ada suatu cerita, seorang komandan, bekas komandan perang begitu, menembak anak buahnya, diadili oleh rohaninya dia. Kamu alasanmu menembak anak buahmu itu apa? Dia melanggar aturan, dia membelot, dia semua macam ya. Itu akhirnya dia disidang oleh mahkamah rohaninya dia, penuntutnya juga dia dirinya sendiri ya, pembelanya dirinya sendiri, terdakwa sendiri, yang mengeksekusi dirinya sendiri. Jadi alam rohani yang akhirnya ketahuan bahwa setelah didesak-desak itu, rohaninya dirinya ngaku bahwa sebetulnya dia membunuh tadi bukan karena anak buahnya itu
membelot ke Belanda atau apa gitu, ternyata dia adalah ngambil pacarnya orang itu gitu. Jadi marah dia dibunuh itu alasannya itu, tapi sebetulnya dia marah karena pacarnya diambil atau dia kalah bersaing sama orang itu akhirnya dibunuh. Nah, itulah hati kita yang terdalam itu. Nah, saya nggak tahu hati itu di mana ya. Biasanya kita kan deg-degan kan pegang dada gini ya. Nah, saya nggak tahu yang sebetulnya fisikalisasinya, fisiknya itu hati itu di mana. Kalau alam pikiran kan di otak ya. Tapi kalau hati itu orang pegang sini ya. Kalau kita deg-degan itu kan di sini ya. Nah, jangan-jangan fisikalisasi memfisikkan hati itu adalah di dalam sini ya. Jadi tapi tepatnya mungkin nggak tahu, tepatnya di hati yang paling paling dalam. Nah, inilah yang disebut namanya alam sejati ya. Jadi kita mengeksplorasi diri tadi, jujur ya, kalau kita nggak tekuni itu kita nggak akan pernah menemukan mana sih sebenarnya. Dengan tiga tadi kita ketemu yang namanya realitas yang objektif, serba nyata, kalau ditonjok ya benjol ya. Nah, tapi kalau alam pikiran tuh nggak bisa. Alam pikiran tuh ya masih di dalam otak kita lah. Sekarang ini dengan berbagai peralatan teknologi itu ya, peralatan medis itu bisa mendeteksi ya, mulai dari detak jantung, gambar-gambar segala macam tuh, yang ronsen. Jadi alat-alat elektronik sekarang bisa mendeteksi beyond yang dilihat oleh panca indera. Sekarang malah ada Elon Musk, yaitu mengembangkan namanya Neuralink ya. Itu mau mengimplant ya, namanya AI chip ini ke dalam sini untuk nanti bisa dibayangkan ya, kalau ini bisa terhubung secara digital antara otak kita dengan microchip yang nyambung ke apa itu komputer ya, kita nggak sadar kalau berwifi gitu sama teman sebelah kita, kalau bisa tahu passwordnya ya, nyambung kita, datanya orang itu kita sedot. Nah, jadi tidak tertutup kemungkinan ada nanti ke depan, dan mungkin sekarang sudah dimulai walaupun tingkatannya masih mulai dari yang sederhana sampai sekarang makin lanjut, kita sudah terpadu antara manusia dengan AI ini. Terpadunya itu yang misalnya kalau kita dengan apa, dengan komputer itu masih pakai apa, keyboard ya. Sekarang sudah mulai dikembangkan, kita tidak usah pakai keyboard, yang kita batin itu langsung dikerjakan oleh bayang itu. Jadi nah, ini yang saya sebut dalam Diripedia, gabungan antara manusia dan AI. Kami sebut ya, boleh saja nyebut namanya manusai. Nanti ada manusia, ada manusai ya. Jadi nah, ini bukan suatu hal yang mustahil ke depannya ya. Hal yang mustahil ya ke depannya. Jadi ini cepat atau lambat akan terwujud dan bisa dibayangkan. Sekarang ini secara teknologi perkembangannya demikian pesat, mengimplant microchip ini ke dalam otak manusia, dan ini ya masalahnya itu masalah kepada moralitas ya. Secara moral boleh nggak itu kalau misalnya tiba-tiba kita terkonek secara digital itu, dipastikan data yang ada di orang A itu akan kesedot semua ya. Ya. Itu aja sebagian data kita udah banyak yang disedot loh ya. Kebiasaan kita sehari-hari misalnya buka YouTube itu algoritmanya dipelajari oleh AI tadi ya, dan masuk ke jaringan IoT ya. Nah, ini mereka mengenali kelakuan kita, sehingga kalau kita yang senang buku kedokteran, besok bangun pagi udah dikasih postingan tentang kedokteran, yang senang tentang apa gitu juga otomatis dia tahu kebiasaan kita. Nah, ini yang namanya Internet of Things ya. Nah, kesadaran diri, tadi eksplorasi diri sudah ya. Nanti lengkapnya saya nggak akan jelaskan, di lampiran ada ya. Apa yang saya ceritakan tadi ada di lampiran, supaya apa nanti di apa bisa dilihat, dan saya kira silahkan kalau di nanti dari panitia bisa meminta bahan tayangan kami. Kesadaran diri, mempraktekkan kesadaran diri yaitu refleksi terhadap diri sendiri, emosi, tindakan. Ini memungkinkan seseorang untuk lebih mendalami dirinya sendiri dan mencari pertumbuhan spiritualnya. Jadi banyak aspek, nanti dengan simulasi-simulasi tadi kita akan bisa menemukan banyak aspeknya. Nanti saya kasih contoh 1-2 hal yang kita bisa menemukannya. Lanjut ya. Nih, ini tinggal ya kira-kira 100 lembar lagi lah ya. Enggak, 1-2 lembar lagi ya. Nah, ini dari apa, eksplorasi tadi kami bisa menemukan ini
parameternya itu apa? Ya dari ini karena ada 3 realitas kami sebut namanya matriks realitas ya. Kalau sifat, kalau R1 objektif, di R2 itu subjektif, di realitas ketiga namanya transidental. Kalau unsur dirinya, raga, jiwa, sukma itu padanannya atas bawah itu padanannya satu grup ini. Jadi nanti jangan dicampur-campur, misalnya jasmani dengan sukma nggak nyambung gitu ya. Jasmani hubungannya lah ini yang aneh nih. Jasmani itu hanya jasmani dan rohani ya. Berarti kan hanya 2 realitas itu. Nah, yang namanya pikiran itu di mana nih? Apa namanya ya? Nah, di Candra Jiwa Indonesia itu ada yang menyebut kalau yang 2 di kiri, R1 dan R2 itu adalah disebut kalau raga itu jasmani kasar, kalau jiwa itu jasmani halus ya. Kan nggak lucu masa jiwa disebut jasmani ya. Ya, karena memang nah saya cari dengan algoritma itu. Nah, kalau jasmani dengan rohani ya apa kira-kira yang pantas namanya ini ya karena menyangkut psikis ya psikani ya misalnya atau ada nama lain ya monggo ya supaya tahu bahwa ini sebetulnya keluarganya yang di tengah itu jangan pakai nama yang kiri sama yang kanan ya dan percayalah itu kok kelihatan kedengarannya aneh karena belum biasa dulu ingat teman-teman ya yang ingat waktu kita dulu namanya airport tuh namanya pelabuhan udara ya. Ketika pertama kali diresmikan dari Halim pindah ke Cengkareng itu disebut namanya bandar udara dari pelabuhan itu bandar udara disingkat bandara. Kedengaran aneh ya kayak bandara itu kayak bandana apa itu. Ternyata lama-lama kita terbiasa. Jadi monggo silakan kami tawarkan jasmani, sikani, sama rohaninya. Ya, jadi ini tawaran dari kami ya karena jujur memang tidak ada yang di tengah itu untuk padanan wujud ya wujud kita itu jasmani rohani lah yang jiwa itu apa itu ya itu sementara ketemu ya aspeknya apa fisik mental spiritual fisik itu sebetulnya kalau pakai kaidah yang benar ya bukan fisik ya fisikal tuh nggak ada kaitannya dengan fisika ya fisikal ya benda fisik ya. Jadi fisikal, mental, spiritual. Nah, di paling kanan itu spiritual itu disitulah rumahnya spiritualitas ya. Jadi alamnya di bawahnya itu nanti ada di bawahnya kalau kita nyebut dunia nyata itu dunia kita. Jadi jangan dicampur antara misalnya alam nyata dicampur dengan yang lain. Jadi satu baris itu adalah satu padanannya ya. Nyata, maya, meta ya. Meta makanya disebut metafisik itu di dunianya dunia apa, ketiga lah. Ini bagi teman-teman yang ilmunya sudah lanjut ya. Kebetulan saya nggak tahu kebetulan itu gimana. Kok kenapa disebut pineal gland kita di sini disebut namanya mata ketiga ya. Jangan-jangan memang untuk melihat realitas ketiga. Jadi teman-teman yang mata ketiganya berfungsi itu bisa melihat alam spiritual mereka bisa. Saya jujur saya belum bisa ya. Jadi saya baru kelasnya itu baru kelas alam nyata dan mungkin baru masuk ke R2 ya. Nah, alamnya apa ya? Di kita yang nyata itu yang raga itu ya badan. Ya, badan itu kelihatan unsur-unsur di dalam tubuh ada namanya proses-proses itu badan semua itu yang berisi proses di badan kita itu bisa pencernakan, pernafasan, reproduksi, termasuk otak itu sebetulnya itu otaknya merupakan realitas pertama, tapi yang berkembang di otak ya kerja otaknya itulah yang namanya alam pikiran. Dan satu lagi alam kesejatian itu alam yang nah spiritual itu tempatnya adalah di realitas ketiga ya. Monggo kalau ada yang punya realitas yang lain, monggo ya nanti silakan. Jadi ini adalah saya mencoba menemukan ini ya karena kaitannya dengan 3 realitas kami sebut trialitas. Nah, lanjut. Nah, ini tadi yang bilang ya perbandingan ya kami sebut yang IoT ya dan teman saya yang ahli IT saya bilang, waduh cocok mas ini mas ternyata mas. Nah, jadi di paling kiri itu komputer dengan jaringannya, nanti komputer adalah hardware-nya, ya. Ada jaringannya di sama namanya cloud data ya. Ya, cloud data itu data nyimpen kita kan kayak di cloud itu ya.
Nah, di diri kita itu ada tempat menyimpan diri kita itu katanya di akasik ya. Di situ cloud data, kalau di SOT ya itu adalah di akasik. Nah, kalau di universe namanya kosmik ya, kosmik. Jadi nanti ada padanannya dan saya sedang membuat, tapi karena belum lengkap nggak saya tayangkan. Nanti saya berikutnya akan saya tayangkan matriksnya antara IoT, SOT dan UOT itu padanannya apa. Misalnya ya, paling kiri itu kan infokosmos ya, tengah adalah mikrokosmos, kanan makrokosmos ya, jagat informasi, jagat alit, jagat ageng ya. Nanti ada cloud data, di tengah adalah akasik, di kanan adalah kosmik. Paling kiri jaringan digital, di tengah jaringan spiritual, di paling kanan jaringan universal. Dan di antara ketiganya ini sekarang ini sudah menyatu ya. Manusia sudah menggunakan berinteraksi dengan internet, ya menggunakan internet mungkin separuh hidupnya itu sekarang itu dulu kan kalau kita punya teman separuh hatiku untukmu, sekarang separuh hatiku untuk HP ya. Jadi semua itu tidak pernah lepas dari HP. Jadi SOT sudah nyambung dengan IoT yang mungkin masih dengan cara mekanikal memencet ini pakai ini, tapi sekarang sudah dikembangkan langsung menggunakan sensor ya. Nah, dengan di kanan sekarang kita bisa melihat yang pesawat angkasa luar ya seperti yang kamera dulu yang kamera Hubble yang sekarang menjadi apa yang terbaru itu semua sudah terhubung, kita bisa ikuti secara langsung kejadian di sana, langsung kita bisa ikuti. Jadi tiga-tiganya ini kami sebut namanya matriks trikosmos ya. 3 kosmos yang dijejerkan. Nah, nanti kalau kita nggak tahu di sini, kita tanyakan kepada komputer ya, kita bikin di apa itu algoritmanya. Kalau yang di sini namanya ini, di sini namanya apa? Ya, mereka mesti tahu ya. Jadi hal yang kita semua bingung nyari itu sekarang dengan sistem IT ini mudah sekali kita temukan. Lanjut, masih ada nggak kira-kira nih? Nah, ini lampiran ini contoh-contoh aja, coba lanjut dulu sekilas ya. Nggak saya jelaskan, udah ini ada semua detailnya, uraiannya di sini. Ini saya kira apa hampir semua sudah saya sampaikan tadi. Lanjut. How to-nya melakukan eksplorasi diri dengan pendekatan input output, di mana langkah 1, langkah 2, langkah 3 nanti kalau yang tadi saya sampaikan belum jelas bisa dilihat di sini dan semua itu adalah kita pakai bisa kita pakai. Soalnya kalau ada saran-saran, ada penyempurnaan, ada mungkin ilmu lain ya mungkin dari perguruan lain ada ilmu lain, monggo saya akan dengan senang hati nanti bisa kita tambahkan di sini atau mau dikembangkan di sini. Monggo. Yang penting kita mempunyai platform pembelajaran yang sama. Lanjut sedikit aja sampai habis ya. Oke, oke ini langkah-langkah tadi ya mendekati akhir ini lanjut lagi sekedar untuk meyakinkan bahwa ada lampirannya ya. Saya kira hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kami sangat terbuka untuk menerima masukan, koreksi, penyempurnaan yang supaya ini nanti bisa menjadi platform pembelajaran bersama. Pak Katen, Bu Ida, Pak Tony, sedikit yang bisa kami bagi dengan teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, saya tuh masih terpana-pana dan terkesima belum selesai dengan R1, R2, dan R3-nya ini ya. Ini boleh saya katakan self discovery ya. Ya, Jadi betul. kita setiap pribadi belajar dan kemudian eksplorasi diri. Nah, sebelumnya saya ada pertanyaan dulu nih ke Pak Mas Lulu. Ya ini kan tadi dijelasin ya. Bisa dijelasin lagi ya, perbedaan utama antara data informasi dan pengetahuan menurut Diripedia ini. Data Ada informasi. saya lupa mencantumkan ya, ada itu Hmm. datanya kami susukan. Data itu kan mentah ya, jadi kalau kita ada tumpukan buku, ada juga sekian data. Kalau informasi itu sudah diolah ya. Jadi diolah menjadi apa? Suatu paket informasi. Nah, ada lagi yang pengetahuannya. Pengetahuan itu saya lupa mencantumkan tayangannya. Ada pengetahuan ilmiah, kalau ada pengetahuan ilmiah lawannya apa? Non ilmiah. Jangan disebut tidak ilmiah ya. Non ilmiah itu bisa juga sebetulnya bukan tidak ilmiah. Jadi ada cara-cara itu ya. Nah,
ketika digunakan metode tertentu ya dengan kaidah-kaidah keilmuan, makanya dia menjadi namanya ilmu pengetahuan. Itu loh, seratannya udah lebih tinggi lagi. Nah, itu masih berupa ilmu ya. Ketika diterapkan menjadi teknologi, nah ilmu itu masih apa? Real. Jadi apa? Belum punya value, belum punya makna ya. Tapi ketika dijadikan teknologi, itu dia mulai muncul subjektivitas ya. Seperti pisau ya. Pisau itu Ya, ya seperti pisaunya objektif ya bedanya. Tapi digunakan untuk membunuh atau untuk menguliti pohon ini beda ini hanya manfaat. Jadi nah, jadi baru diberi value setelah di teknologi itu mempunyai value. Tapi selama masih ilmu itu dia netral ya. Bahasanya netral ya. Urutannya gitu ya, Mbak Ida ya. Jadi ya, data, informasi, pengetahuan, ilmu pengetahuan. Nah, pengetahuan itu pengetahuan oh, leluhur ya, pengetahuan tradisional ya, itu bukan tidak ilmiah tapi non ilmiah. Karena bisa dibayangkan ya, leluhur kita itu dengan teknologi pada waktu itu sudah bisa menemukan Borobudur itu coba nggak masuk akal kita gimana kayak di Angkor Wat ya di Kamboja itu nggak kepikir ya, gimana batu segitu gedenya ya dari mana datangnya karena nggak mungkin dari langit ya ya sudah tersusun rapi kayak gitu ya. Nah itu masih merupakan misteri. Berarti ya, Gunung Padang misalnya ya ini kan sekarang lagi saya nggak tahu ya teman-teman yang pernah ke sana mungkin bisa cerita nanti ya suatu saat ya apa sebetulnya yang ada di ilmu pengetahuan apa yang ada di Gunung Padang yang ada di bikin piramid di Mesir. Nah ada versi cerita yang saya belum konfirmasi kebenarannya kok bisa-bisanya orang zaman dulu ya di kita bikin Borobudur ya di Mesir bikin namanya piramid di Meksiko juga ada piramid dan pada saat yang bersamaan itu seperti pinter bareng itu jangan-jangan apa juga ada tangga sebelah yang datang ke sini ngajari kita ini saya nggak tahu terus terang. Jadi ilmu saya masih terbatas, tapi bukan tertutup kemungkinan suatu saat akan ketemu semua ya. Kalau kita mulai dari simulasi segala macam itu, saya kok yakin ya akan ketemu semua. Katen, Ye. Ega, Terima kasih. Satu lagi Pak, Mas Lulu, ini ya, tadi kan sempat sudah dijelaskan tentang eksplorasi diri sebagai proses transformasi dari nilai-nilai ya, ya, dan keyakinan kita melalui pemrosesan mental dan emosional ya, yang mempengaruhi tindakan yang menjadi perilaku ya, dalam dunia nyata. Nah, bisa nggak diringkas pendekatannya? Input sisi hulu, kemudian proses sisi tengah, dan output sisi hilir. ya. Bagaimana itu supaya lebih singkat kita Jadi memahaminya? ya pemroses itu sebenarnya kan di otak ya. Otak kita ini Hmm. tanda petik dia belajarnya sejak kita kecil itu udah merekam di dalam diri ya. Nanti setiap saat muncul sebagai mimpi ya, sebagai macam-macam Hmm. ya. Nah, itu pengalaman apa subjektif kita ya, melihat lingkungan, melihat Hmm. apa yang didengar, apa yang dilihat, apa yang di segala macam itu tersimpan semua di dalam memori ya. Ya. Nah, dia muncul setiap saat kalau pas kita itu jadi mimpi ya. Nah, jadi fenomena-fenomena yang di waktu lalu pernah kita bahas tentang misalnya kesurupan segala macam itu sebetulnya itu permainan menurut pengetahuan ini permainan daripada R2 Memori. ini ya. R2 ya. R2. Hmm. Jadi itulah lah sekarang pertanyaannya apakah inputnya itu apakah yang kita makan atau kita lihat ini ataukah ini berupa katalisator. Katalisator tuh yang memungkinkan otak bekerja, bukan dia. Jadi bukan input terus apa kita makan apa combro terus jadi gerakan tangan bukan itu ya. Jadi ini adalah nutrisi itu adalah memberikan supaya proses yang ada di tubuh black box kita ya itu adalah jalan. Black box itu tubuh kita itu ada yang namanya pengendali otak, ada pengindra ya panca indera itu ada yang namanya pelaksana ya alat pelaksana otot segala macam itu. Nah, teman-teman yang memahami R3 mungkin yang disebut mempunyai mata ketiga yang makanya orang India kan di sini tutupi apa itu katanya itu adalah untuk nutupi mata ketiganya. Saya nggak tahu nih. Mungkin nanti Prof Indra bisa sharing ya. Jadi ilmu saya belum nyampe situ. Nanti kalau saya punya mata ketiga di sini bahaya ini ya. Saya bisa lihat semua nih.
Oke. Oke, jadi seperti singkatnya demikian ya Pak Mas Lulu ya. Dan ini kan konsep yang dihasil dari eksplorasi diripedia sehingga bisa menjadi acuan kehidupan kita hari ini, khususnya regenerasi sekarang yang mungkin lebih ingin dengan bahasa-bahasa hari ini ya. Ya seperti yang disampaikan tadi Internet of Things ya. Memang kalau kita lihat kinerjanya internet itu kan seperti sebenarnya proses dari diri kita sendiri kan, input dan output. Nah, karena mungkin kita ini selalu jauh, jadi kita merasa itu sesuatu others ya, beda. Itu mungkin yang membuat kita gagap. Begitu kira-kira, Pak. Ya, 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 mudah-mudahan dengan oke. terminologinya yang buat kekinian gitu ya, Mhm. self-net of things gitu ya. Nanti kan Ya, orang lebih minimal berminat dulu. Sekarang itu banyak loh ya yang nggak berminat ya, sayang gitu. Padahal ini ilmunya itu bukan main ini. Nanti ya. kalau yang tadi disebut ya, ini saya belum masuk pada mereview ajaran-ajaran tadi Mangununggaling Kawula Gusti itu seperti apa, sangkan paraning dumadi ya. Wah, Mhm. macam-macam. Banyak itu ternyata leluhur kita itu lebih jago ya. Nah, cuman Ya, masalahnya masih untung ya, orang kita kan selalu untung ya. Ada sebagian yang terdokumentasi, banyak yang tidak terdokumentasikan ya. Atau mungkin ya. diambil oleh orang-orang lain, disimpan di negara sana, kita nggak tahu. Mungkin ada teman-teman yang tahu itu ya. Iya. Ya, buat saya ini luar biasa untuk self discovery. Ada menjawab beberapanya. Oke, sebelum kita ini saya akan lempar ke audiens, ke teman-teman dan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang ada ingin bertanya, silakan raise hands dan mohon sebelum bertanya videonya di-on-kan ya. Kalau yang videonya tidak on cam, mohon maaf, saya akan istilahnya saya lewatkan karena supaya tampilan di YouTube kita juga lebih menarik kelihatan. Jadi silakan yang ingin bertanya, silakan. Nah, tadi kan yang disebut sambil menunggu ini ya, Mas Lulu. Proses sisi tengahnya itu bagaimana? Kan tadi yang lebih banyak ke sisi hulu, kan sisi tengah dan sisi hilir. Hilir itu adalah yang terlihat di kita ya. Ya, ini Ini Pak kita Pak ini. Saryono, ada di kawan kita namanya Pak Saryono, dulu pernah satu kantor dengan kami, itu namanya Direktur Hilir dulu ya, menangani Hmm. migas ya. Itu hilir tuh belakang. Kalau migas tuh diambil di hulu itu adalah semua yang masih dari dalam bumi sampai dengan diambil itu jebret ya. Nah, sisi tengah ini upstream namanya. Midstream Hmm. tengah itu adalah proses kilang gitu ya. Setelah itu dibuat jadi BBM yang bisa kita pakai di tank-tank di pom bensin SPBU, itu adalah hilir. Nah, jadi di diri kita ini dari proses input output yang kami dalami ya, inputnya itu adalah yang di dalam alam sejati kita itu yang masih murni sebetulnya, dipengaruhi oleh yang alam pikiran yang nakal ini ya. Nah, orang menemukan kesadaran tuh jangan-jangan ya dia menemukan bahwa di dalam sini tuh ada namanya mas spiritual ini ya, di sini di dalam. Nah, yang keluar itu yang kita lihat sehari-hari bisa kita lihat. Nah, itu R3 ya. Jadi supaya mudah nanti kalau Hmm. ada teman ngomong, ini Ya, R1, R2 atau R3 ya. Nanti kalau yang menemukan R4, ya. monggo silahkan. Saya baru nyampe R3 aja. Oke ya. Ayo teman-teman, ada yang ingin bertanya silakan raise hand atau mau langsung. Ada Pak Mika Isakriasa, silakan. Silakan. Iya, udah kedengeran ya suara saya? Bisa di-on-kan kameranya. Sudah on sih. Oh, sudah on. Oke. Ya, Silakan. ya. Jadi tadi kan konsepnya menyatukan ketiga unsur tadi ya. Pertanyaan pertama saya itu kalau menyatukan ketiga itu seperti apa konsepnya? Jadi untuk tiga hal itu kan tadi pengen disatukan katanya. Nah itu apa upaya untuk menyatukan ketiga hal tadi? Udah gitu apa bedanya jiwa dan sukma ya? Jadi gimana mengetahui bahwa ada unsur lain selain jiwa gitu. Itu sih, makasih. Ya, terima kasih Pak Mika. Silakan Mas Luluk. Ya,
pernah lihat gamelan atau band atau musik atau gitu ya, itu berbeda-beda yang menyatukan apa itu? Kan ada namanya partitur kalau di musik tuh ya. Bisa dibayangkan ada gamelan yang kayak gini, yang gong yang ini begitu. Kalau di orkestra itu ada namanya konduktor ya, namanya dirigen ya. Sebenarnya dirjen itu ya untuk menyatukan ada partiturnya, tinggal namanya siapa tuh Mas Purwacaraka atau siapa siapa Adi Mas Said segala macam itu ya, itu dirigen. Menyatukannya ya pakai partitur lah. Partitur itu di sini adalah platform yang Diripedia. Oh, di sini loh ya. Ini ada namanya kolom satu namanya R1 ya. Dengan segala parameternya tadi, di tengah R2, di kanan R3 ya. Jadi kita lihat tadi menemukan sukma gimana ya tadi saya contoh. Kalau kita melihat barang misalnya barang bagus di depan kita ya, bukan punya kita ya, ambil tidak. Ini ini jiwa nih yang ngomong nih. Tapi begitu hati kecil kita menyampaikan jangan itu bukan milikmu. Itu jauh di dalam lubuk hati itu. Itulah yang namanya sukma. Ini kira-kira seperti kalau teman lain ada yang mempunyai cara untuk menemukan monggo ya. Ya jadi itu yang kami pahami. Nah, mungkin nanti ada cara-cara yang lebih canggih lagi untuk menemukan. Sekarang sementara kami ya menggunakan input output itu inputnya jelas, outputnya jelas, prosesnya itu yang kita nggak perlu bedah otak ya. Ya otak itu ya dianggap aja kotak hitam black box namanya ya. Ya, ya. Selamat malam ada senior saya Mas Budiono nih ikut gabung nih. Terima kasih Mas Bud. Ya. Oke, ini ada selanjutnya nih Ki Sunarto, silakan Ki. Selamat malam. Pak Lulu yang baik hati, yang pintar, cerdas. Terima kasih atas pemaparannya tentang Diripedia. Ya, saya juga mengucapkan selamat datang pada sahabat saya, Dr. Nilam Widyorini dan Dr. Nani Prihartini, dosen psikologi di Gunadarma sama UMS. Pak Lulu, mohon izin memberitahukan. Tadi saya mendengar kaitannya membaca, melihat, mendengar ada Diripedia terus dalam tanda kurung C. Nah, kemudian Pak Lulu menyatakan ada orang gunakan Diripedia dan sebagainya digunakan dan sebagainya. Nah, alangkah lebih baiknya Diripedia yang Bapak dirikan ini mengacu istilahnya ATM ya, amatin, tiru dan lain sebagainya, kayak Wikipedia, Tokopedia, Pedia dan sebagainya dengan Agenpedia. Alangkah lebih baiknya Diripedia ini didaftarkan aja Pak ke kementerian sehingga mempunyai nilai, nomor, hak kekayaan intelektual. Ya, itu saja. Itu yang pertama. Bisa jadi orang yang menggunakan Diripedia pun juga yang lain yang digunakan untuk apa tadi disebutkan mencari uang dan lain sebagainya, bisa jadi juga ATM, ada Wikipedia atau Tokopedia dan lain sebagainya menggunakan Diripedia. Bisa jadi. Sama saja kalau di dalam ilmu pengetahuan juga itu harus dipublish dulu Pak. Istilahnya kalau sudah dipublish di dalam jurnal ataupun saat ini dipublish jurnal kemudian daftarkan ke hak kekayaan intelektual. Yang kedua banyak masyarakat termasuk Pak Lulu tadi mengatakan ini bukan klinik loh. Justru kami ingin meluruskan khususnya orang-orang yang memahami budaya Jawa kebatinan. Itu klinik itu bukan seperti yang dianggap mereka itu klinik itu mistis dan lain sebagainya. Dan berkaitan dengan mistis pun juga keliru mereka memahami itu, keliru memahami. Ini ada campur tangan politis atau campur tangan yang lain. Mistis itu adalah berkaitan dengan menyatunya pribadi diri itu dengan yang apakah yang dikatakan itu Tuhan, apakah yang dikatakan Allah dan lain sebagainya. Ya, unio dalam bahasanya unio mistika. Unio mistika orang menyebutkan itu mistik itu. Kalau unio mistika penyatuan itu. Itu. Jadi klinik itu tidak seperti yang dibicarakan orang-orang lain. Itu asal usulnya dahulu itu seperti zaman ceritanya Syekh Siti Jenar. Ketika Syekh Siti Jenar itu mengadakan
pemuritan, mengadakan transformasi ilmu ataupun transformasi pengetahuan, ya, itu gelenak-gelenik, kelenak-gelenik, gelenak-gelenik aja. Jadi itu sebagai upaya mempelajarin transformasi pengetahuan yang dianggap pengetahuan itu masih rahasia, dirahasiakan. Sebab kalau tidak dirahasiakan, dunia itu malah rusak, itu. Karena belum tahu tata caranya, orang yang belum tahu pengetahuan dasarnya tiba-tiba tahu yang lain. Istilahnya dalam tataran tertentu. Kayaknya kalau seperti orang dewasa membicarakan hubungan suami istri, teknik-tekniknya, membaca Kama Sutra, orang dewasa nggak apa-apa. Tapi bagi anak kecil, wah itu nggak baik, itu pengetahuan nggak baik, merusak itu. Ya, jadi klinik itu bukan seperti itu. Mengacu kata klinik, Presiden Soeharto dalam foto autobiografinya, Pak Harto itu dikenal orang Jawa yang memahami tentang keyakinan budaya Jawa. Sebagai laku dia. Laku. Mengatakan ilmu klinik itu ilmu kanuragan, ya, bukan ilmu kasampurnaan, bukan kaitannya dengan menyatunya unio mistika pada Tuhan, namun itu ilmu kanuragan bahasanya. Itu kaitannya dengan klinik yang di dalam dalam tulisannya autobiografi Pak Harto. Nah, kami tergelitik dengan apa tadi yang disampaikan Bapak dan Ibu moderator kaitannya dengan R1, R2, R3 ini. Saya foto tadi persandingan hasil eksplorasi diri, matriks realitas, Diripedia. Ini bagus, saya senang sekali dengan adanya parameter-parameter ini. Namun nampaknya ini dicampur adukkan, Pak. Istilah-istilah transendental, istilah suksma itu hanya ada di India, ya. Saat ini di Bali terutama, sehingga matur suksma. Di Pulau Jawa, orang-orang yang memahami budaya Jawa kebatinan, inti dari kita itu adalah suksma kita. Ya, orang tidak mengatakan roh, tapi sukmo kita. Tapi rohani itu kata-kata yang dari Arab dan sebagainya. Ataupun rohani itu berasal dari kata ruah, bahasa Latinnya ruah, Yunani ruah itu. Kemudian spiritual, spirit itu adalah spiritus, spiritnya itu semangatnya. Dan meta adalah di sebalik dan lain sebagainya. Kemudian tiba-tiba dari kata suksma, rohani, spiritual, meta, dan berubah lagi menjadi kesejatian. Ini jadi membingungkan, Mbak. Ya. Kemudian di realitas pertama, objektif. Itu objektif nampaknya objek yang dibicarakan, sasarannya. Namun pengertian umum, raga itu sama dengan jasmani. Sama saja itu bagian daripada fisikal. Sama saja dengan badan untuk realitasnya. Ini seperti dicampur adukkannya. Nah, kemudian dari nyata sama maya, ya. Justru yang nyata, ilmu-ilmu tertentu yang mengatakan diri kita, badan kita, ini adalah hal yang maya. Ini menurut pengertian lagi. Sebaiknya Bapak Lulu bisa menyatakan bahwa pembagian ini menurut siapa dahulu, Pak? Ini menurut siapa? Kalau hanya ada 3, jasmani, rohani ataupun mental ataupun psikis tadi sama apa lagi tadi? Itu menurut siapa? Namun saya jadi ingat kalau menurut Hindu, menurut Beda bahwa konsep semuanya mikrokosmos maupun makrokosmos itu terdiri dari 5 elemen tubuh. Yang orang mengatakan ada kata-kata panca mahabhuta. Yaitu terutama kalau kita ini, kalau di dalam Beda, itu ada 5 unsurnya. Fisik, vital, mental, psikis, sama spiritual. Belum lagi nanti pakai kosakata koya, maya, sapa, itu pakai bahasa Sanskerta. Itu saja. Jadi konsepnya, ini menurut siapa baru ini. Kemudian mikrokosmos sama makrokosmos, memang ini pengetahuan tubuh kita itu adalah mikrokosmos sama makrokosmos. Mikrokosmos itu memang sangat terhubung dengan makrokosmos. Bahasa Sanskerta ada akashic record. Bahasanya server alam semesta.
iCloud-nya itu, kalau iCloud-nya itu nah kalau di dalam informasinya, namun kalau di dalam kosakata lain lauh mahfuz itu akashic record-nya. Nah, untuk itu mohon ini sangat bagus, namun perlu ada penyederhanaan, Pak. Nah, jangan sampai terjadi tumpang tindihnya ini. Jadi ini yang menjadikan apa orang kadang-kala ini gimana ya, apa mental, apa maya atau pikiran dan sebagainya. Ini jangan sampai ini disatukan lagi aja, Pak. Suksma itu bahasa mana, artinya apa, rohani apa, spiritual, meta, kesejatian apa. Itu untuk realitasnya aja. Itu, Pak. Mungkin kalau di dalam tempat lain ada yang mengatakan itu materi, yang tidak materi, ada ya tumbuh-tumbuhan, ada hewan, ada manusia, plus ada 4 dan lain sebagainya. Ini saja dari kami. Terima kasih. Matur nuwun. Matur nuwun Ki Sunarto. Jadi saya ingat Ki Sunarto itu buku Candra Jiwa Indonesia itu adalah dari intuisinya Ki Sunarto tahun 35-36 itu dijadikan disertasi oleh Profesor Sumantri Harjodiningrat di Leiden di Belanda, dan bukunya sekarang udah ada Candra Jiwa itu ya. Nah, jadi justru terima kasih nomor 1. Yang saran pertama saya akan lakukan karena bukan apa-apa. Nanti kalau saya takut tiba-tiba kita pemikiran kayak gini ya tiba-tiba diaku orang kan sayang ya. Jadi di acknowledge saja, saya bukan untuk tujuan komersial sama sekali tidak, tapi sarannya untuk melaporkan ke hak merek tadi akan saya lakukan yang pertama. Yang kedua, gini Ki ya, justru dengan kami petakan itu untuk memilah-milah supaya kita tidak rancu. Nanti monggo kalau kita punya ini ya, itu makanya kalau ke bawah dilihat tuh saya sebut parameternya. Lek sebut dunia jangan dicampur sama yang lain lagi. Dunia ini. Kalau aspek seperti ini. Kalau namanya wujud jasmani ini segala macam. Jadi matriks itu kolomnya itu adalah keluarganya, rumpunnya misalnya ya. Ibarat hewan tuh misalnya vertebrata, mamalia, terus mamanya siapa lagi gitu kita nggak tahu ya. Jadi nggak, itu kira-kira seperti itu. Jadi justru nanti kalau muncul bahasa-bahasa lain tuh kira-kira yang dimaksud itu apa? Mari kita masukkan. Jadi bahan itu bebas untuk dicoret-coret ya. Monggo, Pak, saya menemukan kata ini di mana tempatnya? Apakah di parameternya parameter apa? Kalau perlu kita tambahi parameter yang kita ketemu. Nah, itu dengan kami simulasi komputer justru kami menemukan kalau tidak ada di sini tuh, oh di sini namanya apa baiknya ya. Ini jujur yang namanya saya tanya komputer itu ya, kalau ada jasmani ada rohani, jadi jiwa itu jasmani atau rohani ya. Di candra jiwa itu disebut dia jasmani halus ya. Nah, masa kasar apa jiwa tidak disebut rohani kasar dan satu rohani halus lah. Istilahnya macam-macam. Justru kami petakan itu supaya kita tahu, oh ternyata yang dimaksudnya adalah ini. Jadi kotak itu terbuka untuk dioret-oret, ditambahi, nanti kita sempurnakan bersama, kita bahas bersama. Setelah kita sama, enak nanti ngomongnya. Sekarang ini non sewu, ibarat salaman tuh kayak salaman Sri Mulat ya. Salaman Sri Mulat tuh salaman dari jauh menyau, set meleset ya. Nah, ya. Jadi nggak nyambung. Kadang-kadang kita ngomong antara misalnya parameter alam dicampur alam nyata sama dunia nyata ya. Nah, atau misalnya parameternya beda. Jadi kalau saya boleh saran, mohon kalau Ki Sunarto punya usul-usul dicoret aja, nanti dicoret-coret dikirim ke kami ya. Kami akan carikan masing-masing terminologi akan dapat tempat yang layak di Wikipedia ya. Jadi bukan di sisinya ya, ini di Wikipedia ya. Jadi ya, kata nih, monggo silakan kalau ada Mas. Jadi justru ini untuk memperjelas kerancuan ya. Ada nanti kalau di ada Atman, Bahman segala macam itu ya. Ya itu di mana tempatnya? Oh di sini. Jodohnya di sini ya. Nah, ini kira-kira maksudnya itu biar ketemu lah. Nanti ada satu lagi yang belum saya cantumkan karena belum lengkap, namanya matriks trikosmos. Jadi IoT saya bandingkan dengan SOT, saya bandingkan dengan UOT. Jadi ketemu padanannya tadi ada akasik disebut juga kan. Akasik itu untuk SOT ya.
Kalau cloud itu di IoT nanti ada kosmik ya di apa di yang paling kanan. Nah, jadi kalau teman-teman menemukan istilah unsur diri atau yang berkaitan dengan diri, monggo bisa main komen, nanti saya carikan. Oh, ini nanti di kesempatan yang akan datang itu kita bisa bahas lagi. Oh, ternyata ini masuk di sini ya. Itu. Oke, terus. Silakan Mas Tony. Ya, ya, ya. Terima Ya, kasih, terima ya. kasih. Wah, benar-benar nih. Saya mencermati apa yang dibicarakan oleh Pak Lulu Sumiarso ini memang menarik sekali ya. Saya tertarik dengan SafeNet dan Internet of Things. Nah, ini merupakan suatu konsep jaringan yang dapat mengelola diri sendiri secara otomatis, bisa bergabung dalam sistem komunikasi bertujuan untuk menciptakan jaringan yang cerdas, efisien, dan lebih mudah dipahami, juga ada keterhubungan dunia luar dengan mudah. Nah, apakah nanti bisa bekerja aktif atau hanya masih bersifat analitik? Ini pertanyaan yang pertama. Ya, apakah semuanya nanti ini bisa bekerjanya aktif atau masih bersifat analitik? Ini satu, Pak Lulu ya. Yang kedua, malam ini pemaparan di Wikipedia merupakan platformnya, masih platform ya. Apakah tujuan di Wikipedia pada nantinya? Nah, ini saya juga ingin ada gambaran tujuannya nanti apa, gitu. Kemudian yang ketiga nih, pertanyaan tiga, apa sisi pragmatisnya? Karena apa yang saya tangkap masih berupa produk kognitif tentang kategorisasi. Ini yang saya lihat seperti di kelompok-kelompokkan dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan saya salah ya, pendapat saya salah. Monggo Pak Lulu, itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Mas Lulu, Saya langsung. jawab dari belakang dulu ya. Baru apa pengelompokannya komentarnya udah macam-macam karena pemahaman kita, subjektivitas kita banyak sekali ya. Jadi justru ini pelan-pelan kita buat partitur bareng gitu ya, partitur untuk orkestra itu. Nanti teman-teman ketika Pak Samudra misalnya mau ngetikkan ini, oh ini di kotak sini kira-kira. Jadi masing-masing mendapat tempat yang layak. Jadi kita ini ibaratnya grup apa ya, bukan blueprint ya, tapi eh, partitur ya paling tepat. Partitur musik kapan suling masuk, kapan ini apa, kapan gendang masuk, kapan biola ngokingik ini ya. Nah, itu kayak gitu. Nah, juga tadi istilah tadi demikian banyaknya istilah dari Sanskerta, dari Arab, dari Latin, dari Jawa kita malah banyak yang sudah hilang sekarang. Mari kita munculkan kembali ya. Alam rasa itu jangan-jangan ya alam yang realitas ketiga ya rasa. Beda rasa sama rasa ya. Rasa itu ya rasa itu ya nurani sebetulnya rasa alam rasa. Nah, sekarang ini campur bin aduk ya. Jadi campur bin aduk tuh. Nah, mari pelan-pelan. Oh, ternyata gini. Nanti kita bahas sama-sama sampai akhirnya kita mempunyai partitur yang sama itu untuk mengembangkan tema-tema ya, Pak Tony ya. Ini jangan sampai kita berdebat ke hal-hal yang tidak penting. Nah, sekarang di situ kami tulis ya R3 ya. Orang Barat sama neuroscientist ya tidak percaya ada R3 itu, sukma itu nggak ada ya. Namanya apa itu nggak percaya, mereka cuma R1 R2 aja. Nah, saya gampang ya udah kalau gitu R3 saya namain RX saja. Kalau X sama dengan 0 Anda nganggap 0 ya udah jangan jangan kita habis waktu berdebat seperti itu. Yang percaya monggo, yang tidak ya. Nah, jadi ini yang apa? Nah, kembali lagi yang otomatis ya. Sekarang sebetulnya Pak Tony sudah nyambung dengan IoT ya. Dengan kita HP itu udah nyambung gitu, bisa berhubung. Itu apa yang kita lakukan Zoom itu udah IoT itu ya. Ya. Kita ngomong ya, saya bisa tukar menukar pikiran ini melalui apa? Melalui internet ya, dengan Zoom melalui internet ya. IoT kan itu kan. Padahal kita jaringan kita, ucapan kita, realitas kita dengan realitasnya Pak Tony, ucapan kita, ucapannya siapa? Pak Saryono atau yang lain ya, itu bisa terkoneksi ya. Nah, kembali lagi
itu kembali seperti yang sekarang sudah dimungkinkan, yang saya dengar yang Neuralink yang dikembangkan Elon Musk itu sudah sebetulnya secara teknologi sudah bisa, cuman masalah etisnya ya, boleh nggak kita tiba-tiba terhubung secara Karena begitu terhubung ya, sekarang ibarat sekarang HP-nya Pak Tony kan bisa tethering dengan HP saya kan ya. Begitu tethering ya udah nyambung kita, datanya di HP-nya itu bisa kita akses ya. Ya. Nah, nanti kita itu dengan teknologi itu kelihatannya dimungkinkan ya. Hanya masalah-masalah regulasinya seperti apalah. Nanti kalau kita nggak dibuat regulasi, jangan-jangan ya data-data pribadi di dalam otaknya si A, si B, si C kita bisa saling tahu. Ya. Nah ini jadi sebetulnya sudah secara nggak sadar kita sudah terhubung Pak Tony ya. Jadi nah, Ya, nanti kita kembangkan. Kita kan baru what-nya gitu ya. Nanti how to-nya itu ya tema-temanya kita kembangkan. Nanti tema misalnya tema indigo seperti apa, tema kesurupan seperti apa itu jangan-jangan itu nanti bisa ketemu ya. Ya. Nanti sama-sama kita bahas ya. Ya. Ini kita mencari tool-nya dulu dan platformnya dulu ya supaya partiturnya sama. Ya. Nggih, terima kasih banyak. Boleh sedikit Ya, Pak Hendra, berkomentar. Prof, Ya. silakan Prof. Ya. Barangkali ada R4 malah Mas dulu. Kalau ya yang paling mudah kan sebetulnya yang memahaminya konsep Mas Lulu ini biasanya para matikawan ya, gitu kan. Bahwa ternyata realitas di dunia kuantum itu berbeda dengan realitas di dunia fisik besar gitu kan. Ternyata batasannya tuh konstanta Max Planck tuh H-bar 3,6 kali 10 pangkat minus 36 Joule gitu kan. Artinya ada realitas-realitas di luar realitas fisik yang memang tidak bisa dipahami kecuali dengan bahasa yang elegan gitu, dengan sastra yang elegan. Persoalannya adalah hari ini sastra elegan itu wujudnya adalah persamaan matematis, Mas gitu. Yeah. Nah, ini yang berat sekali ditransformasikan kepada publik secara populis. Bagaimana sih misalnya persamaan Schrödinger atau persamaan Max Planck itu dengan tegas dan sangat jelas menjelaskan bahwa memang ada realitas-realitas di luar realitas fisik yang observable, realitas yang sifatnya sangat imajinatif, kreatif, dan bahkan mungkin absurd gitu ya Mas. Mungkin Diripedia bisa menjadi media untuk menerjemahkan persamaan-persamaan atau pemikiran mekanika kuantum kepada masyarakat secara populis, Mas. Memang agak berat nih gitu untuk memahami jalan pikir yang yang di dunia kuantum gitu, menuju pada dunia yang nano aja sudah berat sekali gitu. Saya pikir juga saya termasuk orang yang tidak percaya dengan sukma. Memang tidak bisa dibuktikan secara empiris ya. Kalau tidak bisa dibuktikan harus gimana lagi? Memang barangnya tidak terbukti secara empiris. Tapi mungkin secara kuantum apapun bisa terjadi di ini. Barangkali tugas berat dari Diripedia itu menjembatani Mas gitu, menjembatani elegansi logika yang berat tadi ya, misalnya persamaan Schrödinger menjadi sastra Jendra Yuningrat Pangruwadiyu gitu. Dan ternyata memang mungkin beberapa sastra-sastra yang ada di dalam kekayaan budaya kita mungkin mengandung pengertian-pengertian kuantum yang ditemukan orang yang Eropa kira-kira abad 18 ke atas gitu kan. Ya, mungkin dari saya mungkin seperti ini Mas gitu kalau bisa dikembangkan di Diripedia-nya. Kira-kira gitu Mas Lulu, Mbak Ida, terima kasih. Matur nuwun sangat Prof. Jadi ada sebenarnya memang saya belum keluarkan Prof ya. Jadi itu mungkin tepatnya kalau dunia kuantum itu kan memang ya alam kuantum memang ya. Jadi kita tambahkan satu kolom lagi yang kami sebut R0 sebetulnya ya. Justru yang ini R0 itu adalah dunia kuantum yang tidak, nanti kalau kita lihat ya, yang kita alam partikel segala macam ya. Saya tuh nggak tahu ya, nggak sengaja ya tahun 81 ya, itu saya nggak sengaja itu mengunjungi namanya CERN ya. Itu di perbatasan antara Prancis dan Swiss ya. Itu ternyata mencari partikel Tuhan. Saya baru tahu sekarang nih.
pada waktu saya ke sana tuh nggak tahu bahwa yang dicari itu namanya partikel Tuhan itu, yaitu dunia kuantum itu ya. Jadi nanti kami tambahkan satu kolom yang namanya R0 ya. Nanti kita cari padanannya. Nanti Prof bisa bantu ya. Oh kalau di sini itu kira-kira di dunia kuantum seperti apa lah. Nanti di baris di parameter itu ada satu lagi sebetulnya yang tadi kelewat menambahkan, yaitu hukum ya. Hukum kalau di alam fisik itu kan namanya hukum gravitasi, itu kan hukum alam nyata R1 ya. Nah, ada hukum keterikatan itu di kalau di R2 R3 ya, keterikatan yang saling tarik menarik ya. Jadi orang tuh nggak sengaja kelompoknya itu ngumpul ya. Misalnya nggak terasa itu satu komunitas ketarik ngumpul ya. Orang yang seneng ini ngumpul ya. Itu namanya hukum keterikatan. Nah, jadi nanti hukumnya beda-beda. R1 hukumnya adalah hukum alam nyata ya. Kenapa tadi Pak sahabat tadi hukum alam itu karena ternyata tidak hanya alam yang ini ya, ada alam nyata, ada alam pikiran ya, ada alam yang namanya transenden tadi, yang beyond tadi ya. Sekarang ada lagi tambah yang di kiri alam kuantum ya, ya. Nah, jadi nanti anu Prof kalau bisa ditambahkan kita tambahkan sama-sama ya. R0 ya itu. Jadi itu akan lebih hebring lagi ini saya kira ya. Terima kasih masukannya. Eh, saya ingin menambahkan saja. Tadi Prof. Hendra juga menyinggung tentang Max Planck ya, Max Planck ya. Kemudian saya itu beberapa hari yang lalu juga mengikuti satu webinar ya tentang suatu kepercayaan zaman baru sekarang ini. Nah, itu konsep starseed ya, itu yang dinyatakan adalah merupakan satu pengetahuan yang petunjuk-petunjuk dari planet luar atau alien ini. Nah, ini apakah nanti bisa terkait juga dengan Wikipedia gitu. Itu tahun 70 sudah mulai berkembang. Dukungan untuk keyakinan zaman baru seperti starseed ini berasal dari ketidakpercayaan terhadap sains dan keraguan tentang persepsi konvensional tentang realitas. Ini ya, kaitannya dengan Pleiadians ya. Pleiadian itu semacam bintang ya. Adalah jiwa yang sangat kreatif dan penuh kasih sayang yang berasal dari gugus bintang yang indah, Pleiades atau disebutnya. Mereka ada di dimensi kelima, lahir dari alam cinta dan kreativitas. Ini gimana nih nanti Pak Lulu? Waduh, ini kita semakin modern ya. Belum juga masalah artificial intelligence. Ini sudah ada semacam kepercayaan-kepercayaan yang sudah menjadi banyak pengikutnya. Jadi kemarin saya juga ngikutin itu agak bingung itu tentang bagaimana posisi manusia kok ada sesuatu pengetahuan penuntun yang dari planet luar. Monggo Mas Bulu, kira-kira gimana nanti ini? Jadi jangan-jangan memang tadi kan saya ajarkan ya, yang IoT ya, itu adalah internet ya, SOT adalah yang diri kita, alam manusia, yang UOT itu kan Universe Net of Things ya. Jangan-jangan mereka lebih tahu dari kita gitu. Mereka sudah berkembang yang belajar di UOT ini lah. Mari kita semua nanti kalau ketemu tuh kita tuangkan di dalam matriks itu sehingga mudah. Oh, fenomena ini adalah seperti ini dan tidak tertutup kemungkinan. Nah, sekarang contoh misalnya ya, reinkarnasi ya. Kok bisa misalnya jiwanya sama orang ini, plek rupanya sama. Jangan-jangan yang kita nggak tahu ya. Itu kan dari DNA kan ya. DNA ya. Teknologi DNA ketemu ya. Jangan-jangan siapa tahu dulu kan zaman raja-raja dulu ya. Itu kan pada waktu berburu ada yang cantik itu terus diambat ini ya. Nggak dibawa ke istana ditinggal sana. Nanti suatu saat ketemu kok podo lah. Ya memang bapaknya podo ya. Jadi itu DNA ketahuan sekarang dengan ditelusuri DNA ya pasti ketahuan siapa turunannya dari siapa. Jadi banyak ilmu-ilmu leluhur yang sebetulnya beliau itu mungkin namanya dulu apa ya sama sebetulnya ya sekarang DNA itu jangan-jangan leluhur sudah punya capaian-capaian yang lebih advance begitu ya yang kita belum tahu namanya baru sekarang oh ternyata ilmu O-nya banyak semua ada O-nya nanti ya
ternyata ya. Nah, saya yakin nanti dilengkapi kuantum kita tambahkan R0 misalnya ya. Dunia kuantum yang tidak kasat mata juga, tapi bukan tidak ada, itu ada ya. Kuantum itu ada ya. Nah, ngaten Prof ya. Pak Tony ya. Jadi jangan-jangan itu masuk ke UOT, Pak ya. Jadi hubungan kita alien segala macam itu ya, namanya sekarang kalau teori kemungkinannya segitu banyaknya miliaran planet ya, masa yang ada penghuninya cuma satu itu kan apa ya, itu ya menimbulkan tanda tanya, tapi kita belum bisa menjawab ya. Kalau nanti gampang aja, kalau kita tetap tidak bisa menjawab, kita tanyakan pada rumput yang bergoyang ya. Jadi sama-sama kita. Ya, Oh, saya oke. setuju. Karena gini, karena juga setelah saya kait-kaitan itu ada lintang Kartika, itu sudah pengetahuan kita zaman dulu itu. Ya, jadi hampir sama dengan ajaran-ajaran yang sekarang katakanlah berkembang, itu Starseed. Betul, Pak Lulu. Jadi mungkin leluhur kita sebetulnya sudah pernah membuat ini pengetahuan ini gitu. Lintang Kartika ya, yang punya 7 bidadari dan sebagainya itu. Ada lintang Ya, Maluku mungkin juga yang untuk menentukan arah itu. Itu betul. UOT itu. Iya, UOT. betul. Bagus. Betul. Terima Oke, kasih, nanti Pak. kapan kita lengkapi lah. Ini Kira-kira saya ya, yakin kok. ya, ini ada selanjutnya nih Mbak Lisa Sastra Jendra. Monggo Mbak Lisa, silakan. Saya tadi itu sudah mencoba untuk bertahan untuk tidak ikut bicara, tapi kok nama saya kok ya disebut-sebut begitu kan. Terus kemudian pembahasan terakhir berbicara tentang ada hubungannya dengan star, karena kebetulan penelitian saya adalah berkaitan dengan astronomi tradisional. Saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan Pak Lulu dengan Diripedia. Sebenarnya manusia ini memang sudah jadi pembahasan, bahkan dalam sejarah filsafat pun mulai sejak zaman Thales sampai kemudian yang sampai sekarang belum menemukan yang satu jawaban yang pasti tentang kalau ditanya siapa manusia itu, begitu. Bahkan yang terakhir ada seorang filsuf dari Belgia, Aikatereni Levka, itu menyatakan pencariannya bertahun-tahun terhadap self atau diri itu juga belum menemukan, karena menurut dia subjeknya terlalu kompleks. Nah, itu yang baru di filsafat barat begitu ya. Kalau di filsafat timur tentu saja jauh lebih kompleks begitu, tentang diri begitu. Bahkan ketika saya mempelajari tentang astronomi tradisi, masuk dalam satu pemahaman yang universal tentang keterkaitan, tadi disampaikan ada keterkaitan makrokosmos dan mikrokosmos begitu ya. Dan kalau di ruang yang lain itu disebut sebagai as above so below. Di kita itu juga sudah ada yang disebut sebagai ibu bumi dan bapak angkasa. Nah, ini kemudian saya pikir ini juga nanti menjadi tantangan ya untuk bagaimana menyusun platform Diripedia, karena gini, yang menjadi kesulitan dalam pemahaman ilmu pengetahuan hari ini yang terbagi-bagi dalam satu disiplin ilmu itu adalah ketika kita mau mengetengahkan tentang ajaran leluhur Nusantara, ini kan sangat holistik, yang kemudian agak susah kemudian ini dikelompokkan begitu. Bahkan ketika saya kemudian mencoba untuk mengkaji astronomi tradisional, saya justru bisa memberikan ada jawaban kenapa sih orang dulu itu sangat begitu memperhatikan langit, sangat rigid untuk memperhatikan langit, sampai menemukan pola terbit dan tenggelamnya matahari menjadi penanda musim dan sebagainya. Kenapa itu? Itu kan menjadi satu pertanyaan. Dari satu pertanyaan itu rupanya saya harus menelusuri hingga ke sistem kepercayaan mereka, ke belief system mereka, kepercayaan adat mereka. Baru di situ bisa menemukan jawabannya. Jadi astronomi menjadi satu pintu masuk, kemudian harus kemudian dibedah, dibongkar sampai ke core-nya, yaitu tentang sistem kepercayaan mereka. Nah, ini menunjukkan
bahwa pengetahuan tradisi, pengetahuan tradisional itu holistik. Maka tadi saya sampaikan mungkin Pak Lulu ini akan menjadi tantangan juga di Diripedia ketika ini dikategorikan. Maka nanti khawatirnya akan ketemu lagi dengan ilmu-ilmu hari ini yang kan dibagi-bagi, ada fakultas ini, disiplin ini begitu kan. Kemarin saya mencoba menjembatani dengan menggunakan metode transdisipliner. Jadi hanya satu bidang ilmu kemudian digeruduk rame-rame untuk dibahas. Dan itu luar biasa, menunjukkan luar biasa kayanya sebenarnya pengetahuan ajaran leluhur Nusantara. Tadi kemudian salah satu contohnya misalnya ketika tadi Pak Lulu ini saya pikir yang disampaikan Pak Lulu baru menjadi pantikan ya. Saya yakin Pak Lulu masih menyimpan banyak sekali yang belum dikeluarkan ini begitu. Tadi saya melihat ke pengkategorian ini, kalau kita masuk ke dalam ajaran leluhur Nusantara ini menjadi agak sulit. Contohnya begini yang saya pelajari dari pemahaman konsep yang sangat universal, dan itu menurut Stephen Oppenheimer itu ada mulai dari Yunani sampai ke oseanik, sampai ke kita juga tentang pemahaman berpasangan ibu bumi dan bapak angkasa. Itu kemudian ada satu konsep misalnya tentang diri, kalau di Jawa itu ada 7 lapis, kan ada 7 lapis langit, as above so below. Yang di atas berarti yang juga makrokosmos pasti polanya sama antara makrokosmos dengan mikrokosmos. Maka kalau di Jawa yang pernah saya baca itu ada 7 lapis manusia dalam diri manusia. Nah, ini masuknya di mana untuk kalau cuma dibagi hanya di 3 atau mungkin tadi Prof. Hendra juga menyatakan ada bisa ditambahkan dengan kuantum. Nah, ada 7 lapis ini masuknya ada di mana begitu. Nah, artinya mungkin saya belum bisa menyampaikan secara legit bagaimana, tapi mungkin sama-sama bisa dicarikan solusinya untuk menyampaikan secara holistik tentang pengetahuan tradisi ajaran leluhur Nusantara ini. Karena saya khawatir ketika kemudian ini dikelompokkan begitu, maka tidak menjadi utuh. Tadi Pak Lulu menyampaikan di awal kan lengkap dan menyeluruh begitu ya. Nah, itu nanti saya bagaimana menyampaikannya ya. Ini butuh satu tantangan ya menurut saya untuk kemudian memberikannya itu secara holistik dan lengkap. Karena kalau di kita itu contohnya begini. Ilmu sastra Jendra Yuningrat Pangruating Diyu itu tidak ada kitabnya. Kenapa itu tidak ada kitabnya? Karena itu tidak hanya bisa dipelajari lewat textbook saja, lewat kitab-kitab, lewat manuskrip. Yang mempelajari harus melakukan laku untuk bisa memahami itu dengan tepat sesuai dengan lakunya masing-masing. Karena setiap orang unik begitu. Dan akhirnya pengenalannya terhadap diri pun punya pengenalan yang unik sekali begitu. Nah, itu artinya bahwa ini ada satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Tubuh tidak bisa dipisahkan dengan jiwa. Di dalam bahasa filsafat di filsafat barat, jiwa itu juga disebut sebagai intelektualitas. Jadi ini nggak bisa dipisahkan. Nah, pengelompokan ini yang mungkin nanti mungkin akan menemui kesulitan mungkin Pak ketika harus menjelaskan tentang ajaran leluhur Nusantara. Saya punya harapan ya dengan Diripedia ini bisa juga mengangkat tentang bagaimana pengetahuan kita yang holistik, yang justru pada kalau menurut Fritjof Capra itu pada hari mulai era tahun 2000 itu bagaimana ilmuwan-ilmuwan itu justru kembali untuk kemudian mempelajari ilmu timur karena mereka sulit gitu kan memahami ajaran pengetahuan yang lahir dari tradisi kita justru karena sifatnya yang holistik. Ini saja yang tadi saya pikirkan Pak Lulu. Mudah-mudahan nanti dari Diripedia bisa menjawab keholistikan tanpa kemudian kalaupun mau dikelompokkan itu tidak menghilangkan kesatuan dari ajaran pengetahuan tradisi kita. Itu saja Pak Lulu. Terima kasih. Boleh saya jawab langsung Mbak Ida.
Silakan. Ya, saya kira masukan dari Mbak Lisa tadi bagus, ternyata bagus banget ya, bagus, jujur bagus ya. Jadi ya saya yakin ya yang dipelajari Mbak Lisa ini adalah di UOT ya, Universe Net of Things ya, yang selama ini ya kita ketahui tapi kita tidak bukan dikelompokkan ya, apa ya, mengidentifikasi oh ini ternyata ini. Nah, saya setuju sekali ya. Sebenarnya saya takut terlalu banyak, betul sekali ya. Ada yang mau saya sampaikan tentang ilmu tadi. Ada namanya pohon ilmu ya, tree of knowledge itu ya. Jadi ada pohon keilmuan tuh yang dipegang di Dijen Pendidikan Tinggi ya. Itu ada tuh ilmu itu nanti dipecahkan ilmu manusia, ilmu nyata, ilmu ini dipecah-pecah. Nah, ada yang di situ ya. Itu jawabannya adalah ilmu yang terintegrasi ya. Inilah jawab pertanyaan Mbak Lisa. Jadi tidak kotak tadi bukan bermaksud untuk dipisah-pisah, enggak. Ini adalah mengidentifikasi, oh pengelompok, oh ini ternyata itu tadi kelompok di binatang, mamalia, mama siapa lagi itu kan nggak tahu kita ya. Ya ada PT Brata atau ya. Nah, ini bukan berarti dipisahkan. Nah, ini ada Pak Mujiman di sini ya. Pak Mujiman itu senior kami di apa? Beliau adalah ketua BNSP yang pertama ya, saya sering diskusi sama beliau ya. Di kami di kompetensi itu kami introduce istilah namanya orkestrasi ya. Justru komponen-komponen itu diorkestrasi menjadi suatu orkestra ya. Jadi kita bahas, jadi bukan sendiri-sendiri jalannya Mbak Lisa ya. Justru ini kapan masuknya dia kami ini dalam suatu rangkaian. Makanya judulnya memang komprehensif integral ya, holistik dan menyatu ya. Holistik semua, ada yang holistik tapi tidak menyatu ya. Nyalira sendiri-sendiri gitu ya. Ya. Nah, ini holistik terpadu komprehensif integral. Jadi kalau nggak keberatan malah justru saya minta Mbak Lisa ngembangin yang UOT nanti ya. Sama-sama kita kembangkan ya supaya menjadi satu apa. Nanti kalau kita orkestrasi ya IT, SOT sama UOT itu sebetulnya sekarang udah banyak yang terintegrasi ya secara nggak sadar itu ya. Ya, ilmu-ilmu kuno tadi, lihat lintang waluku, lihat yang apa di langit ya. Nah, memang orang kita tidak suka langit, yang suka langit orang Sumatera Utara, makanya di sana ada namanya si langit ya. Jadi di kita nggak ada, di Jawa si langit nggak ada ya. Jadi Pak Bagus sudah ketawa-tawa ini ya, komentar Pak Bagus. Oh, Pak Mujiman, aku pengen komentar dari Pak Mujiman. Sohib saya sekaligus senior saya. Monggo Pak Mujiman. Kalau boleh Bu Ida, diberi kesempatan beliau. Nah, Ya, ilmunya Pak Lulu ini udah lompat 5 kali lipat ini dari 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 pergulatan kita di masalah masalah orkestrasi dari pengembangan kompetensi Pak ya. Jadi saya kira ini sebagai platform sudah sangat bagus sekali ya. Platform itu kan hanya frame ya, baru frame Pak ya. Frame yang untuk nanti kita bisa kembangkan isi-isinya dan kemudian mencari sinergisitas dari isi-isi itu sehingga menjadi lebih komprehensif ya, holistik dan sebagainya tadi Pak. Saya setuju itu digulirkan terus Pak. Bisa walaupun jarak jauh ya. Kita sudah lama nggak ketemu tatap muka dia. Jadi platform ini saya kira suatu rumusan yang sangat ya sebagai platform sangat komprehensif untuk wadah keseluruhan unsur-unsur atau komponen-komponen ya untuk bisa saling sinergik ya, terorkestrasi dalam suatu harmoni partitur ya. Nah, bahwasanya sekarang pengelompoknya masih belum pas, nanti kita gulirkan aja terus Pak, akan ketemu nanti.
akan ketemu bagaimana partiturnya yang bisa mengharmonisasikan keseluruhan komponen-komponen yang menurut saya sih luar biasa. Itu aja Pak. Terima kasih Pak. Terus Pak Musiman. Nggak kedengaran suaranya Bu Ida. Mikrofonnya nggak kedengaran. Mic-nya Bu Ida belum nyala. Mic saya di mute, jadi saya nggak bisa di mute sama host. Hostnya siapa ini? Dari tadi saya mau cut, nggak bisa saya tekan-tekan. Oke, silakan Mas Bagus. Ini the last pertanyaan ya sebelum Ya. kita tutup acaranya. Oke, monggo Mas Bagus, silakan. Ya, selamat malam, Rahayu, para Romo, saudara-saudara. Ini mungkin sedikit menambahkan. Jadi tadi kan ada yang mengutarakan bahwa mikrokosmos, makrokosmos gitu. Sedangkan Diripedia ini mengatur platform untuk mengenali diri sendiri. Nah, saya kok ada melihat gini, Romo. Dengan kita mengenali diri seutuhnya, akhirnya ini menjadi cerminan dan kita bisa menempatkan diri bagaimana kita mengenal makrokosmos. Karena kita ini akhirnya reversibel gitu. Bagaimana kita memahami diri, melihat diri sendiri dan melihat semesta ini. Dari situ mungkin nanti ada keterkaitan yang kemarin ini rasanya ada kaitannya dengan sastra genre yang tema sebelumnya yang disampaikan Romo, bahwa di situ sukma adalah keterkaitan antara manusia dengan sang pencipta atau yang maha kuasa gitu. Itu adalah seperti berkas sinar yang harus selalu terjaga bersih. Nah, saya pikir dengan platform Diripedia ini mengenal diri, akhirnya kita juga nanti menuntun kita untuk mengenal makrokosmos yang tadi disampaikan oleh Mbak Lisa. Jadi kita akhirnya tahu, oh ternyata harus begini. Fungsi manusia keberadaannya ternyata ini. Gua rasanya seperti itu. Nah, saya memetik sedikit apa yang sudah pernah kita sering dengar sampaikan dari dulu. Memayu Hayuning Bawono itu juga akhirnya menjadi sesuatu yang nyata. Setelah kita memahami diri, kita merefleksikannya dengan semesta, dengan jagat ageng ini, kita akhirnya mampu menempatkan diri sebaik mungkin dan berperan sebaik mungkin dengan fungsi sebagaimana mestinya. Kok seperti itu rasa-rasanya? Silakan Romo, ini hanya diskusi dari saya pribadi. Silakan Romo. Kelihatannya bagus ya, karena memang dari Pak Bagus ternyata bagus sekali ya maksudnya. Jadi memang seperti itulah ya. Jadi konon kalau bahasanya tasawuf itu ya, kalau kamu menemukan dirimu, kamu adalah menemukan Tuhanmu ya. Nah, alam semesta itu konon itu adalah perwujudan dari Sang Pencipta ya. Tajalinya dari itu nanti ketemu semua. Cuman kita kan cari benang itu kelihatannya kusut, ternyata kan kusut banget nih ya. Jadi pelan-pelan nanti kita petakan, kita ini ya. Saya yakin kok, aku yakin akan ketemu hubungannya. Tadi secara nggak sadar ya, IoT nanti Mbak Lisa udah apa ya, astronomi klasik itu berarti kan betul-betul apa ilmu astronomi kuno zaman siapa itu Copernicus segala macam itu ya. Jadi saya kira ini nanti silahkan tambahkan ya. Oh ternyata masukan dari Mbak Lisa ada di sini ya. Masukan dari Pak Bagus ada di sini. Masukan dari Prof. Indra tadi di sini. Jadi semua masukan dapat tempat yang layak dalam Diripedia. Oke, terima kasih banyak Mas Bagus dan Pak Lulu. Saya rasa waktu juga ya yang membuat kita harus
sudahi diskusi ini meskipun saya tahu teman-teman semua masih ingin bertanya, cuman di sini sudah jam 11 lewat, sudah mendekati jam 12. Jadi mohon maaf sebelumnya bila ada sebagian kawan-kawan yang belum dapat kesempatan untuk urun rembuk malam ini. Saya sedikit memberikan kesimpulan dari perbincangan kita malam ini tentang bagaimana konsep yang ditawarkan oleh Diripedia yang diambil dari berbagai ajaran leluhur Nusantara yang mencakup tatanan alam manusia mikrokosmos dan tatanan alam semesta makrokosmos yang memiliki nilai spiritual tinggi. Namun melihat metode-metode pembelajaran hari ini yang menjadi hambatan bagi generasi sekarang untuk mempelajarinya, khususnya dalam era digital dengan kemajuan pesat dalam teknologi informasi. Nah, Diripedia memberikan peluang baru melakukan aktualisasi pembelajaran tentang diri manusia menggunakan pendekatan pengetahuan dan teknologi sebagai salah satu upaya dalam aktualisasi ajaran leluhur melalui Institute of Diripedia. Demikian teman-teman, sedulur semeton sekalian, terima kasih banyak. Komunitas Cinta Budaya haturkan telah bersedia hadir meluangkan waktu. Malam ini kita berpisah untuk sementara dan akan kembali lagi bertemu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak. Sampurasun, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Oke, saya tutup ya malam ini. Saya berterima kasih atas pemaparan dari Pak Lulut Sumiarso, juga host kita Mbak Cecilia Ida, dan juga para peserta malam ini. Saya mengucapkan terima kasih. Diripedia, platform yang dikemukakan malam ini itu diperlukan pada masa nanti. Yang saya tangkap masih berupa bentuk kognitif tentang kategorisasi. Namun ini sangat penting juga ya. Saya kira masih banyak yang akan harus dikoordinasikan dengan ajaran-ajaran leluhur, dan ini merupakan kerja keras yang harus hati-hati. Saya harapkan nanti akan ada perkembangan yang lebih baik. Terima kasih kepada Pak Lulu. Saya kira malam ini kita sudahi, saya tutup. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu.